Bab 11. Dev menatap wanita itu dengan tatapan jijik. Wanita itu adalah Yuna, juga teman satu sekolahnya Dev. Bahkan wanita itu pernah menaksir Dev saat bersekolah dulu. Saat itu ayah Dev memiliki pekerjaan formal dan termasuk keluarga berkecukupan. Karena itu wanita yang menaksir Dev terbilang banyak. Hanya saja Dev tidak menyukai Yuna, dan berpacaran dengan Sana, dia merasa dari segi manapun, baik secara kepribadian maupun penampilan, Sana jauh lebih baik daripada wanita sombong dan kasar seperti Yuna. Tapi saat ini setelah dilihat-lihat, kedua wanita itu sama saja, Dev benar-benar buta. Dev, bertemu dengan teman lama kenapa tidak mengatakan apapun? Kamu sekarang bisu ya? Saat bersekolah dulu kamu terlihat sangat hebat, bahkan menjabat sebagai ketua dewan siswa. Kalau kepala sekolah dan para guru sampai tahu kalau murid berprestasi sepertimu malah menjadi narapidana setelah lulus, kamu rasa apa yang akan mereka pikirkan? Pemuda yang ada di belakang Yuna tiba-tiba bersuara. Pemuda itu adalah Jackie. Saat bersekolah dulu dia dan Dev adalah teman satu asrama. Bahkan bisa dibilang dia adalah sahabat baiknya Dev. Tapi Jackie diam-diam menaruh hati pada Sana. Dan akhirnya saat melihat Dev berpacaran dengan Sana, dia membenci Dev dalam hati. Dia bahkan sering melakukan hal-hal yang mengacaukan hubungan Dev dan Sana. Hanya saja tidak ada satupun yang berhasil. Dan persahabatan antara dirinya dan Dev juga langsung berakhir. Mereka tidak pernah saling menghubungi lagi setelah lulus. Saat ini Yuna dan Jackie muncul bersamaan pasti diundang oleh Sana. Kalau tidak mereka sama sekali tidak pantas untuk menghadiri pernikahan ini. Dev melirik sekilas ke arah mereka berdua lalu kembali menundukkan kepalanya, dan menyeruput tehnya, dia malas berurusan dengan kedua orang ini. Melihat Dev yang menundukkan kepalanya membuat Yuna dan Jackie semakin puas. Mereka merasa Dev takut pada mereka. Dev, baru keluar dari penjara, kamu pasti belum punya pekerjaan kan? Apa perlu saya carikan pekerjaan untuk membersihkan toilet, walaupun sedikit kotor dan melelahkan tapi setidaknya bisa untuk sesuap nasi kan? Sekarang ayahmu sudah tidak punya pekerjaan kalau hanya mengandalkannya sepertinya sudah tidak mungkin. Jackie berkata dengan senyuman mengejek, dia merasa sangat bahagia bisa menginjak-injak Dev seperti ini. Saat bersekolah, kalau bukan karena ayah Dev memiliki pekerjaan formal, dia tidak mungkin kalah dibandingkan dengan Dev. Jackie, jangan berbicara sembarangan. Seorang ketua dewan siswa yang begitu hebat masa menjadi tukang bersih-bersih toilet. Harusnya kamu carikan pekerjaan yang lebih baik seperti menyapu jalanan. Yuna terkekeh. Hahaha. Jackie dan Yuna tertawa sambil menghina Dev. Bahkan Bobby dan bawahannya yang menonton pun ikut tertawa. Seketika, Dev mengangkat kepalanya dan berkata, kalau kalian berdua tidak ingin mati, segera pergi dari sini. Dev berkata dengan acuh tak acuh, nada bicaranya datar dan tidak terlihat sedang marah tapi saat perkataan itu sampai ke telinga Yuna dan Jackie, mereka langsung bergidik. Terutama Yuna, dia membeku bagaikan es, dan tidak berani menatap Dev. Awalnya dia sudah menyiapkan kalimat penghinaan selanjutnya tapi seketika perkataan itu tidak bisa keluar dari mulutnya. Setelah sesaat, Jackie yang merasa terhina langsung berteriak pada Dev. Narapidana sepertimu mau berlaga apa? Pacarmu saja memilih menikah dengan orang lain. Kamu bahkan tidak berani melakukan apapun. Sekarang malah mencoba berlaga di depan kami. Benar, karena tahu kalau keluarga Kintan memiliki kekuasaan kamu tidak berani mengganggu mereka dan melampiaskannya kepada kami. Kami juga bukan orang yang bisa diganggu begitu saja. Yuna juga tersadar dan menunjuk Dev sambil memakinya. Jangan membuatku marah, setelah berkata, Dev kembali menundukkan kepalanya lagi. Bajingan, kenapa kalau saya membuatmu marah, kamu berani melakukan apa? Di sini tempat resepsi pernikahan Tuan Muda Navarro. Jackie memakinya dan menarik kerah baju Dev dan membuatnya terangkat. Mereka melawan Dev seperti ini tujuannya untuk membuat kesan baik pada Navarro. Kalau mereka berhasil mendekati Navarro, maka pekerjaan mereka akan berjalan lancar. Jackie mengangkat Dev dengan mudah, dan saat dia berniat turun tangan, tamparan Dev sudah melayang ke arahnya. Piak. Suara tamparan itu cukup keras dan mengagetkan seisi ruangan. Jackie terhempas dan mendarat di sebuah meja. Bam. Meja itu hancur berkeping-keping. Begitu juga peralatan makan yang ada di atas meja itu. Seluruh tatapan tamu beralih kemari, sedangkan Navarro dan Sana yang ada di atas panggung pernikahan mereka tidak mendapatkan perhatian sedikitpun. Bahkan Navarro dan Sana pun tanpa sadar melihat ke arah sumber keributan. Bajingan, kamu cari mati. Bobby yang melihat Dev sudah turun tangan langsung bersemangat dan berteriak, semuanya serang, habisi bocah itu. Bobby sekarang bisa membalaskan dendam pribadinya dengan bantuan publik. Dia tahu kalau Dev punya kemampuan, jadi dia tidak mau turun tangan sendiri, dan menyuruh belasan bawahannya untuk melawan Dev. Bocah, berani membuat onar di resepsi pernikahan Tuan Muda Kintan, kamu bosan hidup. Belasan bawahan ini membawa tongkat di tangan mereka, dan menyerang ke arah Dev. Para tamu yang melihat kejadian ini semuanya menggelengkan kepala, mereka yakin kalau Dev pasti akan dihabisi. Bab 12. Habisi dia, habisi dia. Jackie yang ditampar oleh Dev memegangi wajahnya dan berdiri sambil berteriak. Di atas panggung, Navarro mengangkat sudut bibirnya dan menunjukkan senyuman kejam. Semua orang sedang menganggap Dev sebagai lelucon, tidak ada yang mengasihininya apalagi membantunya. Menghadapi belasan orang yang mengepungnya, Dev mencibir dan tiba-tiba maju selangkah. Bam! Satu langkah yang diambil oleh Dev seolah menggetarkan ruangan itu. Dan belasan bawahan Bobby berteriak kesakitan. Mereka terhempas dan menghantam meja-meja yang ada di sekeliling hingga hancur, seperti baru diporak-porandakan. Seketika itu, para tamu tercengang. Bobby yang melihat bawahannya tersungkur di lantai tiba-tiba diselimuti rasa dingin. Saat itu, di sisi panggung seorang pria parubaya berpakaian rapi mengerutkan keningnya.
Orang itu adalah kepala keluarga Kintan, Robert Kintan yang juga merupakan ayahnya Navarro. Dia tentu harus muncul di pernikahan anaknya. Robert menyaksikan seluruh kejadian saat Dev menghabisi sekelompok bawahan itu. Dia sendiri juga berlatih bela diri, dan dia bisa melihat kalau kemampuan Dev itu lumayan hebat. Sedangkan Navarro yang menyaksikan itu mengernyitkan keningnya. Bajingan, dasar bajingan sampah, sambil berteriak marah, Navarro bergegas melangkah turun. Suamiku. Sana juga ikut berlari di belakangnya. Navarro, jangan gegabah. Robert yang duduk di sisi panggung sejak tadi juga segera menghampiri Navarro. Dia takut anaknya akan dipermalukan. Ada apa? Ada apa? Belasan petugas keamanan dari hotel bergegas masuk dengan membawa tongkat. Hotel Sawasde sudah berdiri sejak 5-6 tahun lalu, dan sejauh ini tidak ada orang yang berani membuat onar, karena mereka tahu kalau Hotel Sawasde adalah bisnis milik keluarga Kintan. Apalagi hari ini bertepatan dengan resepsi pernikahan Tuan Muda Kintan, kekuasaan keluarga Kintan dan keluarga Tanaka hampir seimbang. Pada saat seperti ini siapa yang berani datang untuk membuat onar bisa dikatakan bosan hidup. Di kamar VIP di lantai 3, Juan mendengar suara keributan dari bawah dan mengernyitkan keningnya. Manajer hotel yang melihat ekspresi itu langsung berkeringat dingin. Ada apa di bawah? Juan bertanya dengan nada yang sedikit tidak senang. Tuan Juan, ada yang membuat onar di resepsi pernikahan Tuan Muda Kintan. Ada orang yang dipukuli dan barang-barang hancur. Manajer itu sibuk menjelaskan. Siapa yang berani membuat onar di sini? Wajah Juan terlihat marah. Kalian ini kerja apa sih? Hanya satu sampah tinggal utus beberapa orang petugas keamanan untuk mengurusnya. Jangan sampai merusak reputasi hotel kita. Sudah diutus, manajer itu berkata. Lalu kenapa kamu masih di sini? Tidak berencana pergi mengurusnya, mau menunggu orang emosi dulu. Juan berteriak dan membuat manajer itu lari terbirit-birit. Ayah, kamu masih belum sehat, jangan marah-marah, saya akan ke bawah dan melihat situasinya. Yuki mencoba menenangkan Juan lalu keluar dari kamar VIP. Sebagian besar permasalahan keluarga Tanaka diurus oleh Yuki sekarang, karena Juan hanya memiliki seorang putri, dan saat ini kesehatannya juga kurang baik, maka semua beban itu ditanggung oleh Yuki. Aula pernikahan di lantai 2. Belasan petugas keamanan mengepung Dev. Manajer hotel juga bergegas berlari ke tempat kejadian, dan terus membungkuk penuh hormat pada Robert. Tuan Robert, saya sungguh minta maaf, saya tidak menyangka ada orang yang tidak takut mati berani datang kemari dan membuat onar di pernikahan putra Anda. Saya akan segera mengusir pembuat onar ini. Setelah berkata, dia memerintahkan belasan petugas keamanan, untuk apa kalian termenung, cepat usir bajingan ini keluar dari sini. Tunggu. Di saat beberapa petugas keamanan bersiap turun tangan, Robert buka suara, berani membuat onar di pernikahan putraku, mengganggu tamu-tamu pentingku, mana bisa dia pergi begitu saja, itu sama saja dengan mencoreng wajah keluarga Kintan. Hari ini, kalau tidak mencabut nyawanya pun setidaknya harus mematahkan tangan dan kakinya baru boleh pergi. Ini. Manajer hotel itu merasa serba salah, kalau mematahkan tangan dan kakinya dia bisa-bisa menendam pada hotel mereka dan datang lagi untuk membuat keributan. Robert memahami maksud manajer hotel dan tersenyum, masalah ini biarkan keluarga Kintan yang mengurusnya, kalian pergi saja. Baik, kami akan segera pergi. Manajer hotel itu segera mengangguk dengan senang karena dia tidak perlu mengurus apapun. Ayah, saya tidak mau hanya mematahkan tangan kakinya, saya mau membunuhnya. Berani sekali membuat onar di pernikahanku, saya mau dia mati, Navarro berkata dan menatap Dev dengan marah. Dev, saya pasti akan membunuhmu hari ini, saya akan memberitahumu apa akibatnya kalau membuat saya marah. Saya sudah bilangkan tadi, kalau saya menghadiri pernikahanmu maka pernikahanmu akan batal. Kamu tidak percaya, sekarang sudah percaya. Dev menatap Navarro dan tersenyum mengejek. Percaya kepalamu, Navarro mengangkat tinjunya dan melayangkannya ke arah Dev. Bam, bam. Suara gedebuk terdengar, lengan Navarro bengkok dan jelas terlihat patah. Ah, rasa sakit itu membuat Navarro berteriak kesakitan. Semua orang yang melihatnya tercengang, mereka membelalak tidak percaya Dev berani menghajar Navarro, benar-benar cari mati. Bab 13. Faro. Robert bergegas memapan Navarro, dan memeriksa lengan Navarro yang patah. Ini akan membutuhkan beberapa bulan untuk pulih. Bajingan, berani memukul putraku, saya akan membunuhmu. Robert awalnya hanya ingin memberi pelajaran kepada Dev. Asalkan bisa membalas Dev saja sudah cukup, karena bagaimanapun resepsi pernikahan masih harus berlangsung. Tapi sekarang, Robert hanya memiliki satu tujuan yaitu membunuh Dev. Kalau tidak dia pasti akan sangat malu dipermalukan seperti ini di depan orang-orang terkemuka di kota Surau. Robert mengeluarkan ponselnya dan menelpon para pengawal yang ada di rumah untuk datang kemari. Pengawal-pengawal itu merupakan ahli bela diri yang dia bayar dengan harga mahal. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan dengan Bobby dan bawahannya. Bobby dan bawahannya hanyalah preman jalanan yang terus mengikuti Navarro dan mengambil hati Navarro, yang notabene-nya adalah konglomerat generasi kedua. Saat melihat Robert menelpon pun Dev tidak panik, dia malah kembali duduk di kursinya, dan menyeruput tehnya. Tindakan Dev membuat Robert semakin marah, ini jelas-jelas sedang meremehkan keluarga Kintan. Ayah, bunuh dia, saya mau membunuhnya. Navarro yang lengannya sudah patah berteriak penuh amarah. Faro, kamu tenang saja, hari ini saya pasti akan membunuh bajingan ini dan melemparkannya ke laut untuk dimakan ikan. Robert menatap putranya dengan sedih, dan berjanji padanya. Robert tahu kalau Dev pasti mempunyai kemampuan, maka dia tidak langsung turun tangan dan menunggu para pengawalnya tiba terlebih dulu.
Di saat itu, pintu aula pernikahan dibuka oleh seseorang. Yuki bergegas masuk ke dalam. Dia ingin tahu siapa yang sebenarnya membuat keributan di sini. Paman Robert, apa yang terjadi? Setelah masuk, Yuki langsung menghampiri Robert dan bertanya padanya. Bocah ini berani datang membuat onar di pernikahan putraku, bahkan memukul putraku. Saya akan memutilasinya di hotel kalian hari ini. Robert menunjuk Dev yang duduk tenang menyeruput teh di mejanya. Dan saat Yuki melihat ke arahnya, dia langsung tercengang. Bagaimanapun dia tidak habis pikir, orang yang membuat keributan adalah Dev. Dev belum pergi. Tuan Dev. Yuki bertanya dengan wajah keheranan, mengapa kamu bisa ada di sini? Nona Yuki, apakah sangat aneh? Dev tersenyum pada Yuki. Yuki, kamu kenal dengan orang ini? Robert mengernyitkan keningnya. Paman Robert, sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Ini adalah Tuan Dev yang datang untuk mengobati ayahku. Pasti ada kesalahpahaman. Yuki menjelaskan. Mengobati, kerutan yang ada di kening Robert semakin jelas terlihat. Kamu siapa? Bicara omong kosong apa? Bocah ini mana tahu mengobati penyakit, dia baru bebas dari penjara hari ini. Penyakit apa yang bisa dia obati? Saya sudah lama mengenalnya dan tidak pernah tahu kalau dia bisa mengobati penyakit. Kalian jangan mau ditipu olehnya. Sana berteriak kesal pada Yuki. Wajah Yuki seketika menjadi dingin, tapi saat melihat Sana yang mengenakan gaun pengantin, dia menyadari kalau Sana adalah calon menantu keluarga Kintan. Yuki menahan emosinya dan berkata, Tuan Dev bisa mengobati atau tidak, saya punya pendapat saya sendiri. Kamu tidak pernah mengetahuinya tidak menjamin Tuan Dev tidak bisa. Diam saja kau, bocah seperti dia kalau punya kemampuan bagaimana mungkin saya tidak tahu. Kami sudah berteman 4 tahun sejak kuliah, juga sudah berpacaran selama beberapa tahun. Setiap kali saya sakit, dia selalu membawaku ke rumah sakit. Suatu kali saat hujan deras, dia menggendongku ke rumah sakit. Kalau dia bisa mengobati, kenapa harus ke rumah sakit? Sana terlihat menghina, di matanya Dev sudah tidak lagi berharga. Mendengar ucapan Sana, Yuki menatap Dev, dan akhirnya mengerti kenapa Dev bisa membuat onar di sini. Yuki, masalah ini kamu tidak perlu ikut campur. Mengenai penyakit ayahmu, saya akan mendatangkan dokter spesialis ternama dari luar negeri. Pokoknya hari ini bajingan ini harus mati, Robert berkata dengan nada yang sama sekali tidak segan. Bagaimanapun dia termasuk tetuanya Yuki, tentu dia tidak akan segan-segan. Tidak boleh, kalian tidak boleh menyentuh Tuan Dev. Yuki langsung berjalan ke hadapan Dev dan menghalangi. Nyawa ayahnya masih bergantung pada bantuan Dev. Yuki tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Dev. Wajah Robert menjadi dingin. Yuki, apa kamu sedang memaksaku turun tangan? Aura pembunuh terlihat jelas di mata Robert, dan saat dia menyelesaikan perkataannya, 10 orang pengawal yang terlihat sangar menerobos masuk. Saat melihat para pengawalnya sudah tiba, tatapan Robert pada Dev menjadi lebih dingin lagi. Paman Robert, bagaimanapun juga saya tidak akan membiarkanmu menyentuh Tuan Dev. Setelah berkata, belasan petugas keamanan hotel juga datang menghampiri Yuki dan melindungi Yuki dengan ketat. Suasana di aula pernikahan semakin keruh. Banyak tamu-tamu yang mulai meninggalkan tempat itu karena takut situasi itu akan mempengaruhi mereka. Bocah sialan, kalau bukan karena ayahmu, saya dapat dengan gampangnya menghabisimu. Cepat enyah dari hadapanku. Hanya berbekal petugas keamananmu itu mau mencoba menghalangiku. Robert mengamuk, dia sama sekali tidak segan-segan pada Yuki. Dan di saat Robert selesai berkata, 10 pengawal keluarga Kintang terlihat semakin garang. Aura garang mereka sudah cukup untuk menakuti belasan petugas keamanan hotel dan membuat mereka memucat. Raut wajah Yuki juga terlihat jelek, tapi dia tetap melindungi Dev. Tatapan matanya sangat teguh. Robert, sudah setua ini masih menakuti anak-anak, sepertinya sedikit keterlaluan ya. Saat itu, pintu aula kembali terbuka. Juan melangkah masuk dan wajahnya terlihat tidak senang. Bab 14. Saat melihat Juan, Robert tersenyum sinis. Juan, tepat sekali kamu kemari. Cepat bawa pergi putri kesayanganmu ini. Hari ini saya mau menghabisi bajingan ini. Juan tidak memperdulikan Robert dan menatap ke arah Dev dan berkata, Tuan Dev, Anda pasti terkejut. Juan membungkuk hormat pada Dev dan membuat semua orang yang melihatnya tercengang. Tidak apa-apa, hanya keluarga Kintan. Masih belum cukup untuk mengagetiku. Dev tersenyum santai. Ucapan Dev sekali lagi membuat Robert semakin marah. Bajingan, kalau saya tidak membunuhmu hari ini, keluarga Kintan tidak akan bisa berpijak di kota surau. Selesai berkata Robert langsung memerintahkan kepada para pengawalnya, siapa yang bisa membunuh bajingan itu akan dihadiahi 1 miliar. Setelah mendengar hadiah 1 miliar, 10 pengawal itu menjadi semakin tergiur. Mereka mengepalkan tinju mereka dengan erat. Saya ingin tahu siapa yang berani maju. Juan berkata dengan marah, jangan lupa, di sini adalah wilayah kekuasaanku, hotelku. Setelah suara Juan terdengar, belasan petugas keamanan masuk lagi, bahkan pengurus rumah keluarga Tanaka juga kewalahan. Tuan Besar, saya sudah melakukan sesuai dengan perintahmu. Semua petugas keamanan keluarga Tanaka dan juga yang ada di pabrik sudah dipanggil kemari. Para pengawal keluarga Tanaka juga sudah dalam perjalanan. Pengurus rumah melaporkan pada Juan. Juan mengangguk, dan pengurus rumah pun mundur. Robert mendengar laporan pengurus rumah keluarga Tanaka dan mengernyitkan keningnya. Juan, hanya karena seorang bocah seperti ini, kamu berencana bertarung hidup dan mati denganku. Robert, kalau kamu berencana membunuh Tuan Dev, maka tidak ada salahnya kalau keluarga Tanaka bertarung melawan kalian kan? Kamu kira saya akan takut padamu? Juan berkata tanpa takut. Kekuatan keluarga Tanaka dan keluarga Kintan tidak beda jauh. Kalau benar-benar bertarung, kedua belah pihak pasti akan mengalami kerugian yang imbang.
Para tamu seketika bersembunyi jauh-jauh, mereka membuat perhitungan mereka dalam hati. Kalau keluarga Tanaka dan keluarga Kintan benar-benar bertarung, maka keluarga lain pasti akan diuntungkan. Wajah Robert memerah, aura pembunuh di matanya semakin jelas. Juan, karena kamu memaksaku, saya juga tidak akan segan-segan lagi. Ada satu hal yang kamu lupakan, yaitu hutang budi Tuan Yansen pada keluarga Kintan. Mendengar nama Tuan Yansen langsung membuat orang-orang yang ada di sekitar bergidik ngeri, mereka tidak bisa menahan aura dingin yang langsung menyelimuti hati mereka. Tuan Yansen yang mereka sebut adalah Yansen Herlambang, penguasa Yayasan Nusantara. Yansen Herlambang adalah ketua mafia yang sebenarnya di kota Surau. Ada sebuah pepatah di kota Surau, lebih baik menyinggung Raja Iblis daripada menyinggung Yayasan Nusantara. Kalimat ini sudah cukup untuk menjelaskan betapa berkuasanya Yayasan Nusantara di kota Surau. Sedangkan pendiri Yayasan Nusantara itu sendiri, Yansen Herlambang, satu hentakan kakinya saja sudah cukup untuk membuat para petinggi kota Surau gemetaran. Melihat ekspresi takut Juan, Robert tertawa terbahak-bahak. Juan, kalau kamu pergi sekarang, maka saya akan menganggap kamu tidak pernah ada di sini. Jangan paksa saya menelpon Tuan Yansen. Sudut bibir Juan terus berkedut. Dia ragu-ragu karena mendengar nama Tuan Yansen yang terlalu kuat untuk dilawan oleh keluarga Tanaka. Tuan Juan, ini masalah pribadiku. Saya yang akan mengurusnya. Kamu bawa orang-orangmu pergi dari sini. Dev melihat keraguan dalam hati Juan dan membuka mulut. Juan menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Dev, kamu adalah orang yang menyelamatkan nyawaku. Kalau kamu berkata seperti ini sama saja dengan menampariku. Kalau nanti benar-benar terjadi pertarungan, saya akan menyuruh Yuki untuk membawa Tuan Dev pergi dari sini. Saat itu, baik Tuan Yansen maupun Robert tidak mungkin berani membunuhku. Ayah, Yuki menarik lengan baju ayahnya dengan erat. Yuki, setelah kamu membawa Tuan Dev pergi dari sini, pergilah ke ruangan rahasia keluarga Tanaka. Kamu tahu lokasinya, dan setelah situasi tenang, baru keluar. Juan berpesan dengan serius pada Yuki. Juan, bagaimana menurutmu? Apa saya perlu menelpon Tuan Yansen? Robert melihat Juan yang masih belum bersuara, dan mendesaknya. Robert, Tuan Dev, saya sudah memutuskan untuk tetap tinggal. Juan berkata dengan teguh. Baik, bajingan sepertimu berani juga. Robert menggertakkan giginya dan langsung menghubungi Tuan Yansen. Awalnya Robert tidak ingin menagih hutang budi ini. Dia menyisakannya untuk di kemudian hari kalau terjadi sesuatu pada keluarga Kintan. Dulu, ayahnya Robert pernah membiarkan Yansen bermalam di rumah mereka pada saat hujan lebat malam itu. Dan Yansen muda pernah mengatakan kalau dia berhutang budi pada keluarga Kintan, dan mereka boleh mencarinya kapan saja untuk menagih hutang budi ini. Awalnya dia menyimpan kesempatan itu untuk digunakan saat keluarga Kintan mengalami kesulitan besar nantinya. Tapi hari ini, dengan situasi seperti sekarang, Robert tidak akan puas kalau tidak membunuh Dev. Dan kalau tidak membunuhnya, keluarga Kintan akan menanggung malu yang luar biasa. Maka Robert memutuskan untuk menelpon Tuan Yansen dan meminta bantuannya. Setelah sesaat, dari luar terdengar suara langkah kaki yang ramai dan keras. Tatapan semua orang beralih keluar, dan langsung tercengang. Orang-orang bersetelan jas hitam terlihat membawa parang dan mengepung Hotel Sawasde. Di wajah mereka aura pembunuh terlihat dengan jelas. Melihat pemandangan ini Juan merasa putus asa. Sepertinya Dev tidak akan bisa kabur hari ini. Suasana genting. Pintu aula pernikahan dibuka. 20 orang yang memiliki tinggi 1,9 meter menerobos masuk terlebih dulu. Badan mereka kekar dan wajah mereka terlihat dingin. 20 orang itu membentuk dua barisan dan melangkah masuk dengan kepala dan dagu terangkat. Lalu dua barisan itu terbagi. Selamat datang Tuan Yansen. 20 orang itu berteriak keras, sampai-sampai mengguncang lampu yang ada di langit-langit ruangan. Wah, hebat sekali. Memang Tuan Yansen tidak diragukan lagi. Diam kalian, hati-hati nyawa kalian melayang. Orang-orang mulai berbisik-bisik tapi tidak butuh lama, mereka langsung terdiam. Tatapan mereka semua tertuju pada pintu. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas senada melangkah masuk dengan sepatu kulitnya. Sepatu kulitnya bersinar terang, sampai bayangan orang pun bisa terlihat dari permukaannya. Orang ini adalah ketua mafia di kota Surau, penguasa dari Yayasan Nusantara. Tuan Yansen, Robert bergegas maju dan menyambutnya dengan penuh hormat. Saya sangat sibuk, siapa yang kamu mau bunuh? Tuan Yansen langsung menanyakan pertanyaannya. Robert menunjuk ke arah Dev, itu orangnya. Tuan Yansen melirik sekilas ke arah Dev, dia terlihat biasa-biasa saja, dan tubuhnya malah terlihat sangat lemah, tidak ada yang spesial darinya, entah kenapa Robert ingin membunuhnya. Tuan Yansen berjalan ke arah Dev, Juan dan Yuki menghalangi di depan Dev, mereka melihat Tuan Yansen yang berjalan ke arah mereka dan gemetaran. Enyah, Tuan Yansen merasa aneh melihat Juan dan Yuki menghalangi di depannya. Hanya satu kata dari Tuan Yansen berhasil membuat Juan dan Yuki yang mendengarnya gemetaran dan tidak bisa bernafas. Dev yang melihat situasi ini, langsung menarik Juan dan Yuki. Tuan Juan, Nona Yuki, kalian mundur saja, ini adalah urusanku, saya yang akan menyelesaikannya. Dev mendorong Juan dan Yuki ke samping, lalu melangkah maju berhadapan dengan Yansen. Bab 15. Tuan Yansen, jangan langsung membunuhnya, biarkan dia merasakan siksaan sebelum mati. Melihat Tuan Yansen yang sudah tiba, Navarro langsung berteriak heboh. Kamu sedang mengajariku melakukan sesuatu. Tuan Yansen mengernyitkan keningnya dan menatap Navarro. Tatapan itu hampir membuat Navarro kaget hingga pipis di celana, dan melangkah mundur, tidak berani, saya tidak berani. Sampah, berani sekali kamu berbicara pada Tuan Yansen dengan nada seperti itu.
Robert menatap Navarro dan menamparinya dengan keras, lalu kembali menoleh pada Tuan Yansen dan tersenyum. Tuan Yansen, maafkan putraku yang tidak tahu apa-apa, semoga Tuan Yansen tidak tersinggung. Robert, saya beritahu, saya Yansen memang berutang budi pada keluarga Kintan, tapi tidak berarti saya ini bawahan kalian, semoga kamu bisa membedakannya. Tuan Yansen berkata dengan dingin. Saya mengerti, saya mengerti. Tuan Yansen adalah tamu kehormatan di keluarga Kintan, mana mungkin dianggap bawahan. Robert terkejut, dia bahkan berkeringat dingin, dan langsung menatap putranya dengan tajam. Navarro yang lengannya patah sudah merasa kesakitan sejak tadi, ditambah satu tamparan dari Robert, membuatnya langsung menunduk dan tidak berani berkutik lagi. Tuan Yansen melihat respon dari Robert yang lumayan, dan kembali menatap ke arah Dev. Tuan Yansen, Tuan Dev bertindak gegabah. Pengantin wanita adalah pacarnya Tuan Dev yang direbut oleh Navarro. Hal ini membuat Tuan Dev merasa kesal. Juan bergegas maju dan menjelaskan kepada Tuan Yansen dengan senyuman di wajahnya. Oh, Tuan Yansen mengangguk. Dia akhirnya memahami kenapa seorang yang terlihat biasa-biasa saja berani membuat onar di pernikahan putra keluarga Kintan, ternyata karena pacarnya direbut. Tapi segera, Tuan Yansen menyadari dan tercengang. Dia kemudian bertanya kepada Juan, kamu memanggilnya apa? Juan termasuk orang terkaya di kota Surau, mana mungkin dia menyebut seorang pemuda berusia 20-an tahun dengan sebutan Tuan tanpa alasan. Tuan Dev. Juan menjawab kebingungan, namun dia juga segera menyadari maksud Tuan Yansen dan menjelaskan, Tuan Dev ini menyelamatkan nyawaku, karena itulah hari ini saya harus melindunginya apapun yang terjadi. Tuan Yansen akhirnya menyadari duduk perkara, sebenarnya masalahnya tidak besar, hanya saja keluarga Kintan dan keluarga Tanaka ikut mencampuri permasalahan dan membuat masalah ini menjadi besar hingga keluarga Kintan harus menelpon dirinya. Hanya masalah sepele seperti ini pun kalian ributkan, lihatlah kedua keluarga kalian, sudah seperti apa? Kalian ini termasuk orang terkemuka di kota Surau, harusnya kalian memperhatikan efek jangka panjangnya, hanya karena seorang bocah membuat onar di acara pernikahan dan memukul putra keluarga Kintan, memang tidak boleh dibiarkan tapi tidak berarti dia harus mati, cukup minta dia mematahkan satu lengannya sebagai tanda permintaan maaf lalu usir saja, kan selesai. Tuan Yansen menceramahi Juan dan Robert, dan mereka berdua tidak berani membantah. Tuan Yansen bisa menjadi ketua mafia di kota Surau tidak hanya mengandalkan tinju dan pukulannya, tapi juga mengandalkan otaknya, hanya masalah sepele seperti ini. Tuan Yansen bisa saja langsung melenyapkan Dev, tapi kalau dia berbuat seperti itu akan menyinggung keluarga Tanaka, meskipun dia tidak takut pada mereka, tapi menimbang konsekuensinya sepertinya tidak sepadan. Lagi pula keluarga Kintan hanya gengsi, membuat Dev mematahkan satu lengannya juga sebenarnya sudah cukup untuk mengembalikan gengsi keluarga Kintan. Dengan seperti ini, keluarga Kintan akan tetap menjaga gengsi mereka dan tidak menyinggung keluarga Tanaka. Menurut Tuan Yansen ini adalah solusi paling sempurna. Bagaimana menurut kalian berdua tentang perkataanku tadi? Tuan Yansen melihat Juan dan Robert tidak bersuara, dan menanyakan sekali lagi pada mereka. Dia tidak menanyakan pada Dev, dan tidak menganggap Dev ada. Dev hanyalah seorang biasa, diperintahkan apa, maka dia harus melakukan apa. Kami akan menuruti perkataan Tuan Yansen. Juan dan Robert mana berani membantah? Kalau begitu sudah selesai, bisa-bisanya membuat masalah sepele menjadi seheboh ini, saya kira sepenting apa. Tuan Yansen terkekeh, lalu menatap Dev dan berkata, Bocah, kamu membuat onar di pernikahan orang lain, dan memukul orang. Sekarang patahkan satu lenganmu sebagai tanda permintaan maaf lalu kamu boleh pergi. Kalau tidak, mungkin kamu tidak akan bisa keluar dari sini dengan selamat. Dev menatap Navarro yang menunjukkan ekspresi puas. Dia sedang menunggu Dev mematahkan lengannya lalu meminta maaf kepadanya. Mereka tidak pantas. Dev mengeluarkan 3 kata itu dengan santai. Bab 16. Seketika suasana menjadi hening, semua orang terdiam. Sejak dulu tidak ada yang berani membantah perintah Tuan Yansen di kota Surau ini. Tapi hari ini, Dev yang terlihat biasa-biasa saja berani membantahnya. Wajah Tuan Yansen menjadi serius. Kedua matanya menatap Dev dengan aura pembunuh. Navarro yang ada di samping sudah tertawa geli. Dalam hatinya berteriak, bunuh dia, bunuh dia. Tuan Dev, kamu cepat minta maaf pada Tuan Yansen. Yuki bergegas menarik lengan baju Dev. Dia sudah berkeringat dingin. Bocah, kamu berani membantah Tuan Yansen, cari mati. Bawahan Tuan Yansen yang ada di belakangnya meraung, dia melayangkan tinjunya ke arah Dev. Tuan Yansen, saya mewakili Tuan Dev meminta maaf kepadamu. Juan melihat bawahan Tuan Yansen turun tangan dan dia menjadi panik. Tapi dia juga tidak berani memerintahkan bawahannya untuk turun tangan. Bahkan meskipun dia membuat perintah, belasan bawahannya itu tidak akan berani dan tidak menjadi tandingan bawahan Tuan Yansen yang berjumlah ratusan orang. Hal itu jelas akan membunuh keluarga Tanaka. Tuan Yansen hanya diam, dia mengabaikan Juan, juga tidak memerintahkan bawahannya untuk berhenti. Bawahan Tuan Yansen itu sangat kuat. Hanya satu pukulan dari mereka kalau mendarat di tubuh Dev yang lemah itu. Kalau tidak langsung membunuhnya pun setidaknya akan membuat dia cacat. Navarro dan Sana tertawa sinis menatap Dev. Mereka senang melihat penderitaan Dev. Jackie dan Yuna juga sedang menonton sambil menertawai Dev. Apalagi Jackie yang tadi ditampar hingga terbang. Sampai sekarang dia masih merasa kesakitan. Dan dia ingin lihat bagaimana Dev dihabisi oleh mereka. Dan saat tinju itu melayang hingga ke hadapan Dev, Dev mengulurkan tangannya dan menahan tinju yang bagaikan samsak pasir besar itu. Tidak peduli seberapa kuat tenaga yang dikerahkan oleh bawahan itu, dia tidak bisa menggerakkan tinjunya. Saat itu, semua orang yang melihatnya terkejut.
Bahkan Tuan Yansen sendiri juga tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah Dev. Tapi saat dia melirik lagi, Tuan Yansen merasa kepalanya sudah hampir terbelah. Dia melihat cincin yang ada di tangan Dev, cincin kepala naga yang bertuliskan aksara Mandarin yang berarti perintah. Cincin pusaka naga, itu cincin pusaka naga. Orang yang mengenakan cincin pusaka naga artinya adalah penguasa kuil naga langit. Tuan Yansen terdiam, dia langsung berteriak marah, "Enya kau, siapa yang menyuruhmu turun tangan?" Setelah berkata, dia melayangkan tendangan ke arah bawahannya sendiri. "Tuan Dev, maafkan bawahanku yang tidak tahu diri, dan menyinggung Tuan." Tuan Yansen sibuk meminta maaf pada Dev. Dia tidak menyangka kota surau yang kecil ini akan didatangi langsung oleh penguasa kuil naga langit. Perlu diketahui kalau kuil naga langit merupakan organisasi paling misterius yang ada di dunia. Hanya satu pijakannya bisa menggemparkan dunia sebanyak 3 kali. Yayasan Nusantara milik Tuan Yansen juga sebenarnya milik kuil naga langit. Kuil naga langit memiliki total 13 pintu masuk di seluruh negara Arunika, dan Yayasan Nusantara adalah salah satunya. Hanya saja tanpa perintah atau panggilan dari penguasa, semua yayasan bergerak secara independen dan tidak boleh membocorkan identitas mereka. Maka Tuan Yansen hanya boleh menyapa Dev dengan sebutan Tuan Dev. Melihat Tuan Yansen yang tiba-tiba menunjukkan reaksi yang berbeda pada Dev membuat orang kebingungan. Mereka menebak-nebak apa yang sedang direncanakan oleh Tuan Yansen. Bahkan Dev sendiri tampak sedikit kebingungan. "Saya tidak perlu meminta maaf lagi." Dev menatap Tuan Yansen dan bertanya dengan ragu. "Tidak berani, saya tidak berani meminta Tuan Dev untuk meminta maaf. Apapun permintaan Tuan Dev, cukup sampaikan pada saya." Tuan Yansen terkejut dan segera menggelengkan kepalanya. Dibunuh pun dia tidak akan berani memerintahkan penguasa kuil naga langit untuk meminta maaf kepada orang lain. "Saya sudah pernah bilang, kalau saya menghadiri pernikahan ini maka pernikahan ini tidak akan terjadi." Dev berkata dengan santai. Tuan Yansen mengangguk, dia membalikkan badannya dan berteriak mengumumkan, "Pernikahan hari ini dibatalkan, semuanya nyah dari sini." Tuan Yansen. Robert tercengang dan menatap Tuan Yansen. Kalau pernikahannya dibatalkan maka keluarga Kintan akan menjadi bahan olokan seisi kota surau. Bab 17. Kosongkan tempat ini. Tuan Yansen tidak memperdulikan Robert dan memerintahkan agar tempat ini dikosongkan. Ratusan bawahannya langsung bertindak. Para tamu yang sudah terkejut sejak tadi pun segera berlari keluar dari tempat itu. Jackie dan Yuna yang awalnya ingin melihat Dev dipermalukan malah diusir keluar. Raut wajah Robert seketika menjadi murka. Navarro juga membecalalak tidak percaya. Wajahnya penuh kemarahan seolah tidak sabar untuk menelan Dev. Hari ini keluarga Kintan dipermalukan hingga titik ini. Bagaimana mereka bisa bersosialisasi lagi ke depannya? "Dev, kamu katak busuk. Walaupun hari ini sana dibatalkan kamu juga jangan berharap dengan sifat sok sucimu itu kamu selamanya tidak akan mendapatkan istri." Yasmin berteriak kesal dan marah pada Dev. Keluarga mereka bersusah payah mendapatkan Navarro Kintan sebagai menantu, tapi Dev malah datang mengacau dan merusak segalanya. Hal ini membuat Yasmin sangat kesal. "Dev, kamu kira kamu bisa menghentikanku menikahi Navarro? Jangan mimpi, saya sudah tidak memiliki perasaan padamu sedikit pun. Jangan menjeratku." Sana memelototi Dev, tatapan matanya penuh kebencian dan sama sekali tidak menyisakan perasaannya lagi. "Saya menjeratmu," Dev mencibir, "seingatku, kalian yang memaksaku untuk menghadiri resepsi pernikahan kalian. Saya sudah mengatakan pada kalian, kalau saya menghadirinya maka pernikahan ini akan batal." Asteris kamu. Sana menggertakkan giginya dan menatap Dev dengan marah. "Sana, jangan pedulikan dia, katak ini sengaja memprovokasimu, sengaja agar kamu berbicara padanya. Lihatlah gayanya yang seperti anjing penjilat itu, bekas narapidana sepertinya pasti akan melajang seumur hidup." Yasmin menarik Sana dan mengutuk Dev dengan cacian dan makian. "Tuan Dev, kalau Anda tidak keberatan, bisakah saya menjadi pacarmu?" Di saat Yasmin selesai mengutuk Dev, dan mengatakan seumur hidup dia akan melajang dan tidak akan mendapatkan pacar, Yuki melangkah maju dan bertanya dengan serius pada Dev. Seketika, Dev terpana dan terdiam di tempat. Dia tidak menyangka Yuki akan mengatakan hal seperti itu di depan umum. Perlu diketahui kalau Yuki adalah nona dari keluarga Tanaka, dia adalah penerus keluarga Tanaka di masa depan. Mendengar ucapan Yuki, Yasmin dan Sana langsung membeku. Ini jelas-jelas menampari mereka, apalagi Yasmin yang barusan mengatakan Dev terlihat seperti katak, dan tidak akan mungkin mendapatkan pacar, malah harus menyaksikan pernyataan cinta dari Nona Yuki. Sana mengepalkan tangannya dengan erat, wajahnya merah padam. Tadi dia baru mengatakan pada Dev untuk tidak menjeratnya, tapi hanya berkedip saja, Dev sudah mendapatkan pernyataan cinta dari Nona Yuki. Kalau dibandingkan dengan Nona Yuki dari keluarga Tanaka, Sana itu tidak ada apa-apanya. "Nona Yuki, bisakah kamu memberiku waktu 2 hari untuk memikirkannya? Saya belum siap." Dev berkata pada Yuki dengan senyum terharu. Dia tahu Yuki mengatakan itu untuk membelanya, dan mempermalukan Sana dan Yasmin. Tapi, seorang gadis merelakan reputasinya demi membela dirinya, membuat Dev merasa sangat terharu. "Tuan Dev, saya akan berusaha keras, agar kamu bersedia menerimaku." Yuki tersenyum kecil. Pada saat anggota keluarga Kintan, juga Sana sekeluarga sudah pergi. Navarro masih menatap Dev seperti ingin menelannya, dia tidak bisa membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Juan dan Yuki juga dipersilakan meninggalkan tempat oleh bawahan Tuan Yansen. Aula pernikahan itu kosong dalam sekejap, hanya tersisa Dev dan orang-orang dari Yayasan Nusantara. "Kamu mau apa? Langsung saja."
Dev berkata, dia melihat Yansen mengosongkan ruangan ini. Pasti ada sesuatu. Tapi Dev tidak menyangka, perkataannya tadi membuat Yansen langsung bersujud di hadapannya, diikuti oleh ratusan orang dari Yayasan Nusantara. Hal ini benar membuat Dev kebingungan. Dia tidak tahu apakah Tuan Yansen salah makan obat atau bagaimana. Bab 18. Hamba, Yansen Herlambang, penguasa Yayasan Nusantara, memberi hormat kepada penguasa. Memberi hormat kepada penguasa. Ratusan orang dari Yayasan Nusantara juga serempak berteriak. Itu langsung mengejutkan Dev. Dia sendiri bahkan tidak mengetahui penguasa apa yang mereka maksud. Kalian sepertinya salah orang. Saya bukan penguasa. Dev menggelengkan kepalanya. Orang yang memakai cincin pusaka naga adalah penguasa kuil naga langit, tidak mungkin salah. Yansen berkata, "Bam." Perkataan Yansen langsung menyadarkan Dev. Saat dia di penjara, Ryu mengatakan kalau dia adalah penguasa kuil naga langit, lalu dia memberikan sebuah cincin kepadanya, sepertinya karena melihat cincin itu membuat Yansen menganggap dia adalah penguasa kuil naga langit. Maksudmu, karena cincin yang kupakai ini? Dev melepaskan cincin itu dan menanyakannya pada Yansen. Benar, ini adalah cincin pusaka naga dari kuil naga langit. Dalam ajaran kuil naga langit, orang yang memakai cincin ini adalah penguasa kuil naga langit. Yansen mengangkat kepalanya dan menatap cincin yang dipakai oleh Dev. Kalian semua berdirilah. Melihat Yansen dan ratusan orang berlutut di hadapannya, Dev merasa canggung dan segera melambaikan tangannya. Terima kasih Tuan. Yansen dan ratusan orang dari Yayasan Nusantara bungkit berdiri. Saya beritahu padamu, saya bukan penguasa. Cincin ini diberikan seseorang padaku. Kalian salah orang. Dev menjelaskan. Kami hanya mengenali cincin pusaka naga, tidak mengenali orang. Karena kamu memakai cincin pusaka naga, itu artinya kamu adalah penguasa kami. Yansen berkata dengan hormat. Dev kehabisan kata-kata, kelihatannya Ryu sengaja mewariskan jabatan penguasa ini kepadanya. Lalu kalian adalah orang-orang dari kuil naga langit? Dev bertanya. Benar. Kuil Naga Langit memiliki 13 pintu secara keseluruhan, dan Yayasan Nusantara merupakan salah satunya. Hanya saja, saya dan penguasa yayasan lainnya tidak terlalu akrab dan jarang berhubungan, kecuali mendapat perintah dari penguasa. Kalau tidak kami tidak boleh membocorkan identitas kami begitu saja. Yansen menjelaskan. Setelah mendengar penjelasannya, Dev terdiam. Hanya Yayasan Nusantara saja bisa menggetarkan seluruh kota surau. Kalau ada 13 yayasan, maka kekuatan kuil Naga Langit benar-benar menakutkan. Penguasa, selain 13 yayasan yang ada di negara Irunika, masih banyak yayasan lain yang tersebar di berbagai belahan dunia. Hanya saja untuk informasi spesifiknya saya tidak tahu karena saya masih tergolong berjabatan rendah. Setelah Yansen menyelesaikan perkataannya, Dev menjadi lebih kaget lagi. Masih banyak yayasan lain yang tersebar di berbagai belahan dunia. Hebat sekali. Dia sebenarnya masih belum mengerti. Ryu yang dia temui di penjara terlihat begitu lemah dan aneh. Tapi ternyata dia sangat hebat. Dev yang sekarang sebenarnya sedikit tidak sabar untuk menunggu tanggal 15 bulan 7 menurut penanggalan lunar. Sepertinya pada saat itu dia akan semakin mengerti tentang kuil naga langit. Setelah sesaat, Dev mengibaskan tangannya dan berkata, kalian semua pulanglah. Kalau ada urusan saya akan mencari kamu. Siap, Yansen membungkuk dalam-dalam. Yansen membawa orang-orangnya pergi, dan Dev masih tetap di sana. Dia belum bisa menenangkan dirinya, begitu banyak yang terjadi dalam sekejap dia masih belum bisa menerimanya. Saat itu, di ruangan kantor lantai teratas Hotel Sawiste, Juan dan Yuki belum meninggalkan hotel. Juan datang ke ruangan kantor di lantai teratas. Hotel ini adalah bisnis keluarga Tanaka, dia bisa kemanapun yang dia suka. Yuki, perkataanmu pada Tuan Dev barusan, apakah itu serius? Juan bertanya pada Yuki. Perkataan apa? Yuki pura-pura bodoh, seolah tidak mengetahui apapun. Jangan berlagak bodoh, tidak ada yang mengenali putrinya lebih baik daripada ayahnya. Kamu kira saya tidak tahu apa isi hatimu? Juan tersenyum datar. Ayah, tadi saya mengatakan itu hanya untuk membantu Tuan Dev. Saya baru bertemu dan mengenalnya, mana mungkin menyukainya. Yuki memutar bola matanya dengan malas, tapi wajahnya tersipu merah. Tuan Dev juga tidak buruk, penampilannya lumayan, pengetahuannya tentang pengobatan dan medis juga tinggi. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana menurut sisi Tuan Dev. Juan memiliki kesan yang sangat baik terhadap Dev, tapi kalau untuk dijadikan menantu keluarga Tanaka, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan medisnya. Apalagi Juan hanya memiliki seorang putri, seluruh kekayaan keluarga Tanaka akan diwariskan kepada Yuki, dan saat itu Yuki harus memiliki seseorang yang bisa membantunya mengurus bisnis-bisnis ini. Bab 19. Ayah, kamu jangan berpikiran yang tidak-tidak. Yuki memalingkan wajahnya dan tidak mau menghiraukan Juan. Sebenarnya dalam hati Yuki, dia juga memiliki kesan yang sangat baik terhadap Dev. Apalagi saat menghadapi Tuan Yansen tadi, Dev mendorongnya ke samping dan berjalan menghadang di depannya membuat dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tuan Juan, Tuan Yansen sudah membawa orang-orangnya pergi, dan Tuan Dev juga sudah meninggalkan hotel. Manajer hotel itu memasuki ruangan kerja dan melaporkan pada Juan. Ya, saya sudah tahu. Juan menganggukkan kepalanya dan berkata pada Yuki, Yuki, daftar bahan obat yang dibutuhkan oleh Tuan Dev, cepat kamu siapkan. Lalu kamu utus orang untuk melindungi Tuan Dev diam-diam. Saya yakin keluarga Kintan tidak akan membiarkannya begitu saja. Baik. Yuki mengangguk dan segera mengurusnya.
Dev meninggalkan Hotel Sawaste dan menuju ke rumah. Sekarang hari sudah siang, ibunya pasti sedang menunggunya. Dan saat dia sampai di rumah, dia melihat orang tuanya yang sudah duduk di meja makan yang penuh hidangan dan menunggunya. Itu Dev kan? Mendengar suara pintu dibuka, Selin segera menanyakan. Iya bu, ini saya. Dev bergegas menghampiri dan memapa Selin. Lihatlah anak ini, baru pulang saja sudah keluyuran entah kemana. Ayahmu sudah sejak tadi menyiapkan sayur dan menunggumu untuk makan. Selin menceramahi Dev namun hanya senyuman yang ada di wajahnya. Ibu, saya ada sedikit urusan tadi. Dev menjelaskan, lalu ayahnya, Edward, berjalan keluar dari dapur. Rambut Edward sudah memutih, wajahnya keriputan, perubahan jelas terlihat padanya. Sudah pulang ya? Saat melihat Dev, Edward merasa sangat tersentuh, tapi dia menahan perasaannya dan tidak menunjukkannya, dia hanya bertanya dengan santai kepada Dev. Iya, Dev ini mengangguk, matanya sudah memerah. Ayalinya dulu adalah seorang karyawan yang berpenghasilan tinggi, dia juga termasuk pegawai yang terpuji, dan mengenakan setelan jas setiap harinya, semangatnya seakan tidak pernah pudar. Tapi sekarang, hanya dalam jangka waktu 3 tahun, dia seperti bertambah 10 tahun, sama sekali tidak memiliki semangat yang dia miliki dulu. Cepat makan, nanti sayurnya dingin. Edward berkata, sambil meletakkan semangkok nasi di depan Dev. Perlu diketahui kalau Edward adalah orang yang memegang teguh prinsipnya, dia tidak pernah mengambilkan nasi untuk Dev, apalagi mengurus urusan dapur, tapi sekarang semuanya sudah berubah, situasinya membuat dia mau tidak mau harus berubah. Saat mereka sekeluarga makan, Edward tidak mengatakan apapun, Dev juga tidak bersuara di hadapan ayahnya. Dev sedikit ketakutan, tapi Selin malah tidak berhenti mengoceh. Dev, kamu sudah pulang sekarang, carilah sebuah pekerjaan yang layak, lalu cari seorang pacar, meskipun keluarga kita kekurangan, tapi kalau kalian berdua bekerja dengan baik, semuanya pasti akan jadi lebih baik. Ayahmu menyapu jalanan juga bisa mendapatkan sedikit uang. Nanti saya akan meminta pada bibi keenam untuk mencarikanmu pasangan. Janda juga tidak masalah. Nanti kalau sudah menikah dan punya anak, semuanya akan jadi lebih baik. Kamu juga jangan pergi mencari sana lagi. Dia sudah menjadi nyonya muda di keluarga Kintan. Kita tidak akan sanggup mengatasinya, tapi kita bisa menghindarinya. Kali ini kamu harus ingat, jangan bertindak gegabah. Kalau kamu masuk penjara lagi, nyawa ibumu ini pun akan ikut lenyap. Selin mengoceh panjang lebar, dan Dev hanya mengangguk. Setelah makan, Dev berinisiatif membereskan peralatan makan, dan Edward mengganti seragam petugas kebersihan dan bersiap berangkat kerja. Ayah, kamu jangan pergi menyapu lagi, karena saya sudah pulang, urusan rumah biar saya saja yang urus. Dev berkata sambil mengeluarkan sebuah kunci, saya punya seorang teman yang memiliki rumah kosong yang tidak dipakai, dan meminjamkannya padaku, kita bereskan lalu tinggal di sana. Rumah ini sudah terlalu tua dan bobrok, lingkungannya juga tidak baik. Dev ingin ayah dan ibunya tinggal di perumahan Bumi Indah, tapi dia tidak berani berkata sejujurnya, hanya berani mengatakan kalau temannya meminjamkan rumah itu kepadanya. Bab 20. Mengenai kartu ATM yang berisi uang 10 miliar pun Dev tidak berani memberitahu orang tuanya. Dia belum menemukan cara untuk memberitahu asal-usul uang ini kepada mereka. Lalu apakah dia harus bercerita kalau selama 3 tahun dia di penjara, dia berlatih ilmu dewa dan sudah menjadi penguasa kuil naga langit? Takutnya setelah dia berkata seperti itu, orang tuanya akan langsung mengurungnya dan menganggapnya gila. Rumah temanmu ada di mana? Selin bertanya dengan penasaran. Di perumahan Bumi Indah. Dev sebisa mungkin berkata dengan nada tenang. Apa? Selin dan Edward sama-sama kaget dan berteriak. Perlu diketahui kalau perumahan Bumi Indah merupakan kompleks perumahan terkecil dan termahal di kota Surau. Yang bisa tinggal di sana hanyalah para konglomerat. Bahkan kalau Edward tidak kehilangan pekerjaannya pun, bekerja 100 tahun pun belum tentu sanggup membeli rumah di perumahan Bumi Indah. Teman dari mana itu? Kenapa dia bisa meminjamkan rumah semahal itu padamu? Edward menatap Dev dengan dingin dan bertanya. Dia hanya seorang temanku. Dev menjawab dengan samar-samar. Edward mendengus, kamu kira saya dan ibumu ini bodoh ya? Membohongi kami seperti ini, kamu mana mungkin punya teman seperti itu, dan mana mungkin ada orang yang meminjamkan rumahnya di perumahan Bumi Indah kepadamu. Sepertinya di penjara kamu belajar hal-hal buruk, kalau kamu sudah pandai berbual, segera cari pekerjaan jangan terus mimpi di siang bolong. Setelah berkata Edward pun berangkat kerja, dia tidak mempercayai Dev dipinjami rumah di perumahan Bumi Indah. Ayah saja belum melihatnya kenapa mengingatkanku membual. Saya sudah sebesar ini, apakah begitu susah untuk mengakuiku sekali saja hari ini saya pasti akan membawa kalian pindah ke sana. Dev berteriak, dari kecil hingga sekarang, Edward tidak pernah memujinya, walaupun Dev mendapatkan prestasi baik saat kuliah maupun terpilih menjadi ketua dewan siswa, itu semua udah mendapatkan pengakuan dari Edward, mungkin ini merupakan cara Edward mendidik anak. Sudah, Selin membujuk mereka, suamiku, kamu ini juga, anakmu baru saja bebas apakah kamu tidak bisa mengatakan hal-hal yang enak didengar? Selin mengoceh pada Edward, lalu berkata pada Dev,
Ibu percaya padamu, ayo bawa ibu ke perumahan Bumi Indah untuk melihat-lihat, saya belum pernah ke sana. Bu, saya akan segera memanggil taksi, sekalian membereskan barang-barang di rumah. Setelah berkata Dave berjalan keluar, dan saat melewati Edward, dia berbisik, ayah, saya benar-benar tidak berbohong padamu, kalau kamu ikut denganku kamu akan percaya. Setelah Dave berlalu, Edward ragu-ragu sejenak lalu melepaskan seragamnya. Area perumahan Bumi Indah. Petugas keamanan berdiri di kedua sisi, satu dengan kepala terangkat tinggi, menjadi penjaga keamanan di sini adalah hal yang sangat terhormat, kalau tidak mempunyai koneksi, tidak akan bisa masuk kemari. Sebuah taksi melaju lalu berhenti di depan pintu masuk perumahan Bumi Indah. Seorang petugas keamanan melihat ini dan merasa aneh. Dia bergegas keluar dan menghentikan taksi itu. Kalian datang kemari untuk apa? Petugas keamanan itu bertanya dengan aneh. Dia sudah bekerja di sini selama 3 tahun dan belum pernah menemui orang yang datang ke perumahan Bumi Indah dengan taksi. Orang yang bisa tinggal di sini semuanya konglomerat dan punya banyak mobil di rumah. Bahkan supir pun lebih dari satu. Kami penghuni di sini. Dave turun dari kursi penumpang dan berkata dengan penuh hormat kepada petugas keamanan itu. Penghuni. Petugas keamanan itu menilai Dave dari penampilannya lalu melihat ke arah orang tua Dave yang ada di dalam taksi lalu tersenyum sinis. Orang sepertimu sudah banyak kutemui. Kalau ingin datang melihat-lihat perumahan Bumi Indah, lihat dari luar saja. Orang luar tidak boleh masuk ke dalam. Maksud petugas keamanan itu sangat jelas. Dia tidak percaya kalau Dave adalah penghuni. Tidak peduli dari penampilan Dave, atau kedua orang tuanya yang ada di dalam taksi, mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sanggup membeli rumah di perumahan Bumi Indah. Karena perumahan Bumi Indah memiliki pemandangan yang sangat cantik, banyak orang yang berusaha masuk ke dalam dengan berkata kalau mereka adalah penghuni, lalu masuk ke dalam dan berkeliling, seperti sedang berwisata, dan petugas keamanan ini juga menganggap Dave adalah orang seperti itu. Bab 21. Dave mengernyitkan keningnya, saya benar-benar penghuni di sini, ini kunci rumahku. Dave berkata sambil mengeluarkan sebuah kunci. Kunci itu diberikan oleh Juan pada Dave, di kuncinya terukir logo perumahan Bumi Indah yang berwarna emas, sangat indah, dilirik saja sudah tahu kalau itu adalah kunci rumah perumahan Bumi Indah. Petugas keamanan ini mengambil kunci lalu kembali menilai Dave, katakan, dari mana kamu dapat kunci ini? Ini adalah kunci rumah yang bertipe villa, itu adalah unit termahal, dan Tuan Juan Tanaka sudah membelinya, kenapa kunci ini ada di tanganmu? Dave juga tercengang, dia tidak menyangka Juan memberikannya sebuah villa termahal yang ada di perumahan Bumi Indah, hadiah ini terlalu besar. Ini adalah pemberian Tuan Juan. Dave berkata dengan jujur. Omong kosong, saya rasa kamu pasti mencurinya, atau memungutnya, mana mungkin ini dihadiahkan kepadamu. Penjaga keamanan berteriak keras, lalu melambaikan tangannya, dan 4-5 penjaga lainnya bergegas menghampiri. Kalian, perhatikan mereka, saya akan menelpon. Petugas keamanan itu berpesan lalu pergi sambil membawa kunci rumah itu. Edward yang melihat kejadian itu segera menarik Celine turun dari taksi, bahkan supir taksi pun terkejut dia segera menurunkan barang-barang Dave dan pergi dari sana. Dave, ada apa? Apa yang terjadi? Celine tidak bisa melihat, jadi dia bertanya dengan penasaran. Ibu, tidak apa-apa, sebentar lagi kita akan masuk, hanya perlu mengkonfirmasi dulu, pengawasan di sini sangat ketat. Dave menenangkan Celine. Tentu saja, ini kan perumahan paling elit di kota Surau, ibu saja sudah mencium aroma bunga dari sini. Celine terlihat bersemangat. Edward menatap Dave dengan marah, sekarang mereka dihalangi dan dikelilingi oleh para petugas keamanan, jelas-jelas ada masalah yang terjadi, dia sama sekali tidak percaya ada teman yang meminjamkan rumahnya kepada Dave. Di saat itu, sebuah Mercedes hitam melaju dan berhenti di hadapan Dave. Astaga, bukankah itu Dave? Kalian sekeluarga kenapa bisa kemari? Membawa begitu banyak barang, apakah kalian mau pindah kemari? Pintu mobil terbuka, Jackie turun dari mobilnya dengan wajah berlagak. Disusul oleh Sana, dan juga Yuna. Mereka bertiga menertawakan Dave sekeluarga, mereka juga datang ke perumahan Bumi Indah untuk berkeliling, karena Sana ingin memamerkan rumah pengantin yang dibelikan oleh Navarro di perumahan Bumi Indah, maka dia membawa Yuna dan Jackie. Tidak disangka malah bertemu dengan pemandangan seperti ini, membuat mereka bertiga ikut menyaksikan keributan. Dave melirik sekilas ketiga orang itu dan mengabaikan mereka. Ada apa ini? Sana bertanya pada salah seorang petugas keamanan. Petugas itu melihat Sana berpenampilan cantik, mengendarai Mercedes-Benz, dia tidak berani menyinggungnya lalu berbisik, Nona, beberapa orang ini mengatakan kalau mereka adalah penghuni di sini, dan mengeluarkan sebuah kunci villa, jadi ketua kami mencurigai kalau kunci itu adalah kunci curian, atau dipungut olehnya, dan sedang melakukan konfirmasi. Mendengar penjelasan petugas keamanan itu membuat Sana dan dua temannya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Dev, kamu ini benar-benar memungut kunci villa dan mengaku-ngaku penghuni di sini, kalau kamu idiot jangan kira semua orang sama idiotnya denganmu. Jackie tertawa keras, tatapan matanya penuh penghinaan. Apa kamu tahu berapa harga villa di sini? Apa kamu sanggup membelinya? Kalau mengandalkan ayahmu yang tukang sapu itu, bekerja 100 tahun pun tidak akan bisa membeli villa di sini.
Yuna juga tidak bisa menahan mulutnya. Kalian cepat usir orang-orang ini, apalagi bocah ini, dia itu mantan narapidana, hari ini baru bebas, kalau dia masuk ke dalam bisa mempengaruhi reputasi perumahan ini. Sana berkata sambil menunjuk Dev. Bab 22. Beberapa petugas yang mendengarkan itu langsung panik, dan mengeluarkan tongkat mereka, kalau Dev benar-benar mantan narapidana, dan diketahui oleh para penghuni perumahan, pasti akan menimbulkan ketidaktenangan, dan saat itu mereka para petugas keamananlah yang akan terkena imbasnya. Dev, masih tidak mau membawa ibu butamu dan ayah penyapu jalananmu itu pergi dari sini? Harus menunggu diusir baru mau pergi? Jackie menatap Dev dengan tatapan sinis. Apa katamu? Dev mendengar Jackie yang menghujat ayah dan ibunya mengepalkan tinjunya dengan erat. Kenapa, kamu mau memukulku? Jackie terlihat tidak takut, malah tertawa, dan berjalan ke hadapan Dev. Saya tahu kamu mempelajari beberapa jurus saat di penjara, tapi apakah kamu tahu tempat apa ini? Berani memukuliku? Percaya tidak kalau saya bisa menjebloskanmu kembali ke dalam penjara? Jackie berkata dengan arogan, dan mendorong Dev dengan keras. Dev, ayo kita pergi saja, ayo. Selin menarik lengan Dev, dan berkata dengan nada memohon. Dia takut Dev akan bertindak gegabah. Dev baru saja dibebaskan hari ini, dan dia memiliki catatan kriminal. Kalau dia sampai terlibat perkelahian dan dijebloskan kembali ke dalam penjara, maka Selin memilih mati saja. Sedangkan Edward juga sudah terlihat marah. Dia memelototi Dev dan berkata, masih tidak mau mengemasi barang-barang ini dan pulang, memalukan. Edward mulai mengambil barang-barangnya dan berniat berjalan pulang. Dia sudah cukup merasakan malu. Hahaha, cepatnya dari sini. Kalau saya melihatmu lagi, saya akan membalaskan dendamku. Tamparan itu pasti akan kubalaskan. Jackie menatap Dev dengan galak dan memakinya. Sudah, ayo kembali ke mobil, menghabiskan waktu dengan orang-orang ini hanya membuat status kita luntur. Sana meneriaki Jackie, dan mereka kembali ke dalam mobil, dan menuju ke dalam perumahan Bumi Indah. Ibu, tunggu dulu, villa itu benar-benar dipinjamkan temanku padaku. Dev membujuk ibunya, agar dia tidak gelisah. Tunggu apa lagi, ini sudah cukup memalukan, kamu mau menunggu diusir? Edward berteriak pada Dev. Dev membuka mulut bersiap membantah, dia bahkan berniat bertengkar dengan ayahnya, tapi setelah melihat uban di kepala ayahnya, dia terdiam. Dan di saat itu, petugas keamanan yang membawa kunci untuk dikonfirmasi bergegas menghampiri Dev, dan saat melihat Dev, dia segera berkata dengan wajah menyanjung, Tuan Dev, saya benar-benar minta maaf, kami salah, benar-benar pantas mati, ayo kami antar ke dalam. Setelah berkata pemimpin petugas keamanan itu berteriak pada bawahannya, cepat simpan kembali tongkat kalian, dan segera nyalakan mobil dan antar Tuan Dev sekeluarga ke dalam. Siap, beberapa petugas keamanan itu mengangguk kebingungan, lalu menghidupkan mobil dan mengangkat barang-barang ke dalam mobil, dan mengantar Dev sekeluarga masuk. Di dalam mobil, raut wajah Edward berubah, dia ingin bertanya pada Dev tapi tidak tahu cara memulainya. Dev, tidak disangka kamu tidak berbohong, sebenarnya teman macam apa yang meminjamkan vilanya yang semahal ini padamu? Selin yang duduk di mobil merasakan aroma bunga dari perumahan Bumi Indah dan merasa sangat bersemangat. Bu, kalau ada kesempatan saya akan mengenalkan temanku ini padamu. Dev tahu Selin penasaran, jadi dia berencana mencari kesempatan untuk memperkenalkan Yuki pada kedua orang tuanya. Sana menghentikan mobilnya di villa yang ada di tengah gunung, mereka bertiga turun dari mobil. Sana, kamu benar-benar beruntung, villa ini mewah sekali, pemandangannya juga sangat cantik, kalau saya punya rumah seperti ini, umurku dikurangi 10 tahun pun tidak masalah. Yuna menatap villa yang ada di depannya, matanya bersinar-sinar. Ini bukan apa-apa, villa yang ada di perumahan Bumi Indah ini semakin tinggi areanya, semakin mahal juga harganya, villa paling mahal ada di atas gunung itu, bahkan tidak tahu siapa yang membelinya. Sana berkata sambil memandang villa yang ada di atas gunung. Bab 23. Pada saat ini, sebuah mobil lewat di depan mereka, jendela terbuka, wajah Dev terlihat menyeringai pada Sana dan dua temannya. Dev, orang yang ada di mobil itu kan Dev? Jackie adalah orang pertama yang melihat Dev dan berteriak. Sana dan Yuna juga melihat Dev, lalu melihat seringaian di wajah Dev dan membuat Sana merasa jengkel. Bagaimana bajingan ini bisa masuk? Apakah para petugas keamanan itu semuanya tidak berguna? Sana mengamuk. Apa jangan-jangan bajingan itu benar-benar penghuni di sini? Coba lihat yang menyetir itu juga petugas keamanan, mereka diantar masuk. Yuna mengernyitkan keningnya, dan wajahnya kebingungan. Mereka menuju ke atas gunung, apakah mereka tinggal di villa yang ada di puncak gunung itu? Jackie juga mendongakkan kepalanya dan melihat mobil itu melaju menjauh, semakin lama semakin tinggi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Dev membeli rumah di sini, detail keluarganya saya sangat jelas. Sana menyangkal, dia tahu Dev tidak mungkin punya uang untuk membeli rumah. Jangan-jangan itu pemberian keluarga Tanaka kepadanya? Saya ingat Tuan Juan pernah mengatakan kalau Dev menyelamatkan nyawanya. Yuna menganalisa dengan cermat. Mungkin, Jackie mengangguk, bocah itu entah mendapatkan keberuntungan apa, bisa bertemu dan menyelamatkan Tuan Juan, kalau tidak dia pasti sudah mati di Hotel Sawasde tadi. Sana menggertakkan giginya, lalu membuka pintu mobil dan berkata, ayo kita ikuti dan lihat.
Sana harus melihat sendiri apakah Dev benar-benar punya rumah di perumahan Bumi Indah. Sana mengikuti mereka dari belakang dengan benchnya, matanya menatap ke arah Dev yang menuju ke puncak tertinggi. Rumah Dev bukan villa yang ada di puncak tertinggi dan yang termahal itu kan? Yuna melihat mobil itu terus melaju ke arah puncak tertinggi, wajahnya penuh keterkejutan. Tidak mungkin, villa di puncak gunung itu paling mahal, harganya mencapai 100 miliar, menjual seluruh keluarga Dev pun tidak akan bisa membelinya, dan keluarga Tanaka tidak mungkin menghadiahinya rumah seharga 100 miliar. Jaki sedikit tidak percaya. Tapi, segera, mobil yang ada di depan berhenti di puncak gunung, sedangkan Mercedes-Benz-nya sana diberhentikan. Halo, Nona, maaf Anda tidak diizinkan untuk ke atas, karena itu adalah arca pribadi. Seorang petugas keamanan memberhentikan mobil sana. Dev sudah lama menyadari kalau sana mengikuti mereka di belakang, dan melihat mereka diberhentikan Dev menyeringai. Setelah tiba di puncak gunung, seluruh puncak gunung dikelilingi oleh awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Edward dan Dev takjub, sedangkan Celine tidak bisa melihat, namun dia bisa merasakan udara yang ada di sekitarnya begitu segar, dan membuatnya seolah dimabuk oleh udara segar itu. Beberapa petugas keamanan membantu Dev menurunkan barang-barang dan memindahkannya ke dalam rumah. Pemimpin petugas keamanan itu kembali meminta maaf pada Dev lalu pamit undur diri. Ibu, mulai hari ini kamu dan ayah tinggal di sini saja, udara di sini sangat baik, sangat cocok untuk memulihkan kesehatan. Dev menarik tangan Celine, dan membawanya menuju ke dalam villa. Edward masuk ke dalam villa dan tercengang, dia tidak pernah melihat rumah semegah ini dalam seumur hidupnya. Edward menganga, dia ingin meminta maaf pada Dev, dari awal dia sudah salah paham terhadapnya, tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah berkeliling sebentar di dalam rumah, Dev berkata, Ayah, Ibu, ayo saya bawa kalian berkeliling di luar, sekalian untuk mengenali jalan, jangan sampai nanti kalian tersesat. Baik, kamu beritahu ibumu dengan baik, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan. Senyuman Celine terlihat di wajahnya yang penuh keriput. Ibu, tenang saja, saya akan menyembuhkan matamu. Dev membawa ayah dan ibunya keluar dari villa dan berkeliling di puncak gunung yang diselimuti pemandangan indah. Bab 24. Dev memberitahukan kepada Celine, sambil merasakan jejak kesegaran dari alam, yang juga bercampur dengan energi spiritual. Perlu diketahui kalau pelatihan Dev membutuhkan energi spiritual yang ada di puncak gunung jelas, lebih kaya dibandingkan di bawah, benar-benar membantu pelatihan Dev. Ini benar-benar tempat yang bagus untuk berlatih. Dev tanpa sadar meneriakkan, apa katamu? Celine bertanya. Oh, tidak apa-apa, saya mengatakan ini benar-benar tempat yang bagus untuk beristirahat. Dev tersenyum datar. Saat mereka berbalik ke arah mereka datang tadi, Sana, Yuna dan Jaki masih di sana, dan saat itu mereka juga melihat Dev, tatapan mereka langsung jatuh pada Dev. Dev menyeringai sambil menatap Sana dan yang lainnya, sebuah pintu pagar menengahi mereka, tapi pintu pagar itu juga menjadi simbol pembeda status kedua sisi itu. Dev menatap mereka dengan jijik. Sana melihat sikap Dev, dan menggertakkan giginya, dia tidak mengerti sama sekali bagaimana Dev bisa menjadi penghuni villa yang ada di atas gunung itu. Dev, temanmu ini benar-benar sangat baik, sampai meminjamkan villa sebagus ini padamu, nanti sesekali ajaklah temanmu untuk makan bersama. Celine sama sekali tidak tahu kalau Sana ada di hadapan mereka dan berkata pada Dev. Baik, Dev mengangguk. Ah, ternyata hanya rumah pinjaman, saya kira itu miliknya. Sana mendengarnya dan langsung merasa lega. Saya sudah bertanya pada temanku, katanya villa ini milik keluarga Tanaka, dan dipinjamkan kepada Dev untuk pamer. Jaki memegang ponselnya sambil membaca pesan yang dikirimkan padanya. Bocah ini, hanya menyelamatkan Tuan Juan sekali, dia malah berencana menjadi benalu seumur hidup pada Tuan Juan ya, bahkan berani meminjam villa untuk pamer. Yuna tersenyum sinis. Tiga orang itu menatap Dev dengan tatapan jijik, perasaan mereka yang merasa sangat kecil tadi seketika hilang. Meskipun villa ini hanya pinjaman, tapi saya masih lebih hebat dari kalian. Kalau kalian bisa, naik saja kemari. Dev mendengar ejekan mereka bertiga, lalu berkata sambil mengaitkan jarinya terhadap mereka. Dev, jangan sok hebat, saya tidak percaya keluarga Tanaka akan melindungimu seumur hidup. Sana menggertakkan giginya lalu berbalik pergi. Mereka tidak suka memandang Dev sambil meninggikan kepala mereka seperti sekarang. Dev, kamu jangan berhubungan lagi dengan si Sana itu, wanita ular seperti dia akan menggigit siapapun yang mendekatinya. Celine yang mendengar suara Sana langsung membujuk Dev. Iya Bu, saya sudah tahu, ayo kita berkeliling lagi. Dev memapa Celine dan melanjutkan jalan-jalan mereka. Edward juga melipatkan kedua tangannya di belakang sambil berjalan. Setelah lelah berkeliling, mereka kembali ke villa dan beristirahat. Di saat itu sebuah Porsche merah berhenti di depan pintu rumah. Dev melirik sekilas, ternyata Yuki datang. Nona Yuki, kenapa Anda kemari? Dev terkejut dan bertanya padanya. Jangan terus-menerus memanggilku dengan sebutan Nona Yuki, cukup panggil namaku saja Yuki.
Yuki berkata pada Dev, tadi saya ditelepon petugas keamanan di sini yang mencurigai kalau kamu mencuri kunci dan menghalangimu. Saya takut ada kesalahpahaman apa, jadi segera kemari. Dev melihat Yuki yang menyempatkan diri untuk segera kemari merasa terharu. Tidak apa-apa, hanya kesalahpahaman, sudah dijelaskan juga, tapi sebenarnya saya perlu bantuanmu. Ada apa, katakan saja. Yuki mengangguk. Saya memberitahu orang tuaku kalau rumah ini dipinjamkan kepadaku, karena kamu sudah kemari. Sekalian bantu saya mengiyakan kalau rumah ini kamu pinjamkan kepadaku. Banyak hal yang saya tidak ingin mereka tahu. Dev berbisik. Oh, gampang. Yuki tersenyum dan melangkah masuk ke dalam villa, baru berjalan tidak jauh. Dia membalikkan badan dan menatap Dev. Coba beritahu saya, apakah saya termasuk sedang menemui calon mertua? Dev terdiam dan mematung di tempat. Bab 25. Saya bercanda, jangan terkejut. Yuki tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Dev tersenyum pahit dan mengikutinya. Sebenarnya saat Yuki mengatakan menemui calon mertua, hati Dev benar-benar berdetak cepat. Dia hanyalah orang biasa yang sangat biasa, sedangkan Yuki adalah nona dari keluarga Tanaka, status mereka berbeda terlalu jauh, makanya Dev sedikit merasa takut. Ayah, ibu, ini adalah temanku yang meminjamkan rumah ini kepada kita, Yuki Tanaka. Setelah masuk, Dev memperkenalkan Yuki kepada Edward dan Celine. Saat mendengar pemilik rumah datang, Celine dan Edward yang duduk di sofa bergegas bangkit berdiri. Halo, Paman dan Bibi, apa kabar? Maaf saya datang terburu-buru jadi tidak membawakan kalian apa-apa. Yuki berkata dengan sangat sungkan. Nona Yuki, jangan sungkan, kamu bisa meminjamkan rumah ini kepada Dev saja, kami sudah tidak tahu harus berkata apa, kalau bukan karena kamu, saya rasa seumur hidup kami pun tidak akan pernah merasakan rasanya tinggal di rumah seperti ini. Celine berkata dengan rendah hati, setelah berkata, dia mendorong Edward yang ada di sampingnya, suamiku, cepat tuangkan teh untuk Nona Yuki. Oh, Edward bergegas mengangguk. Tadi Edward sempat tercengang, dia tidak menyangka Dev punya teman wanita secantik ini, dan pakaian yang dikenakan oleh Yuki dan wibawanya terlihat seperti putri orang kaya, atau konglomerat, kalau tidak mana mungkin bisa membeli villa di perumahan Bumi Indah. Kalau Edward sampai tahu Yuki adalah putri dari orang terkaya di kota Surau, dia pasti semakin terkejut. Paman, jangan repot-repot, saya saja. Yuki bergegas menghampiri, dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Lalu menuangkan teh kurma inera untuk Edward dan Celine. Ini adalah rumah Yuki, dia tentu tahu jelas di mana barang-barang diletakkan. Paman, Bibi, ini adalah teh kurma merah. Setelah diminum akan ada rasa manis yang ringan, tapi sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi, sangat cocok untuk diminum lansia. Yuki meletakkan teh di hadapan Edward dan Celine. Nona Yuki sungkan sekali, meskipun saya tidak bisa melihat tapi saya bisa merasakan kalau Nona Yuki pasti seorang wanita yang sangat cantik, dan berhati baik. Pria yang menikah dengan Nona Yuki pasti melakukan karma baik selama 8 kehidupan. Celine berkata dengan maksud tersirat. Tidak peduli apa status Yuki, kalau dia sanggup meminjamkan rumah mewah ini kepada Dev, artinya dia tidak membenci Dev, malah memiliki kesan baik terhadap Dev. Kalau hanya teman biasa tidak mungkin meminjamkan rumah semahal ini. Maka Celine mencoba memancing Yuki agar bisa mengetahui isi hati Yuki yang sebenarnya. Bibi, saya tidak sebaik yang Bibi katakan, saya ini punya temperamen yang buruk, Dev bahkan pernah meneriakiku karena temperamen burukku. Bagaimana mungkin Yuki tidak mengetahui maksud perkataan Celine, dia hanya tersenyum-senyum lalu bercanda padanya. Benarkah? Celine tercengang, dia segera melambaikan tangannya pada Yuki dan berkata, Nona Yuki, ayo sini duduk di sampingku. Saya beritahu, sebenarnya Dev itu orang yang sangat jujur, tapi terkadang dia sangat keras kepala seperti keledai bandel, itu dia warisi dari ayahnya, kalau dia berani meneriakimu lagi, kamu beritahu saja padaku, saya akan membantumu mengajarnya. Yuki yang mendengarnya tertawa lucu, seperti keledai bandel. Saat tertawa, Yuki tidak lupa melirik ke arah Dev, membuat Dev merasa canggung. Ibu sedang omong kosong apa? Dia ini orang sibuk, tidak punya waktu untuk duduk dan mengobrol denganmu. Dev berencana meminta Yuki untuk pulang, kalau tidak Celine pasti akan menceritakan hal-hal aneh lagi kepadanya. Tidak apa-apa, saya suka duduk di sini dan mengobrol dengan Bibi. Yuki malah benar-benar duduk di samping Celine. Seketika, Celine tersenyum lebar, dan menggenggam tangan Yuki, mereka berdua asik mengobrol hingga 2 jam lebih, saat itu langit sudah mulai gelap, barulah Yuki pamit pulang. Bab 26. Dev, Nona Yuki lumayan juga, dari nadanya dia terdengar seperti nona muda dari keluarga kaya, tapi dia sama sekali tidak sombong dan arogan, kamu harus berusaha keras. Setelah Yuki pulang, Celine berkata pada Dev, Ibu, kami hanya teman biasa. Dev berkata dengan pasrah. Dev, saya rasa Nona Yuki lumayan juga, kamu dengarkan saja ibumu, dan berusaha lebih keras, ayahmu ini tidak pernah salah menilai orang. Saat itu, Edward juga ikut menimpali. Perlu diketahui kalau Edward tidak pernah membahas masalah seperti ini dengan Dev, sepertinya kali ini dia benar-benar menyukai Yuki, dan merasa kalau Yuki tidaklah buruk dan membujuk Dev. Sudah, kalian tidak perlu mengkhawatirkanku. Dev pasrah dan berjalan menuju kamar tidur.
Setelah masuk kamar, Dev tidak langsung tidur, dia duduk bersila sambil memejamkan kedua matanya, memfokuskan konsentrasinya, seni konsentrasi hati mulai aktif, dan energi spiritual di sekitarnya langsung mengalir menuju Dev. Selama 3 tahun Dev terus berusaha keras dan berlatih, dia tidak pernah istirahat satu hari pun, ini juga merupakan permintaan Ryu, meskipun sekarang dia sudah bebas dan Ryu tidak bisa mengaturnya lagi, tapi Dev tetap mempertahankan konsistensinya. Segera, energi spiritual yang ada di puncak gunung memasuki tubuh Dev bersamaan dengan nafasnya, energi spiritual itu membentuk pusaran kecil di sekitar tubuh Dev dan kemudian dihirup oleh Dev. Sekarang Dev hanya melatih kekuatan periode energi Ki, oleh karena itu energi yang dia serap relatif kecil, bahkan jika dia menghirup energi spiritual dalam jumlah banyak, tubuhnya saat ini tidak dapat mengkonsumsi energi itu sekaligus, dia perlu meningkatkan kekuatannya secara bertahap. Waktu berlalu dengan cepat, matahari sudah menunjukkan dirinya, dan Dev mulai membuka matanya perlahan. Dia mengembuskan nafas panjang, lalu merasa tubuhnya jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Energi spiritual di sini jauh lebih kaya dan lebih murni daripada di penjara, setelah berlatih dia bahkan tidak merasa kelelahan. Daye, ayo sarapan. Suara Selin terdengar dari luar kamar, Dev merenggangkan otot dan tulangnya lalu membuka pintu dan keluar dari kamar. Sarapan disiapkan oleh Edward, sangat mewah. Apalagi setelah kedatangan Yuki semalam, sifat Edward terhadap Dev jelas berubah menjadi lebih lembut, yang paling terlihat adalah senyuman di wajahnya, tidak terlihat kuno lagi. Setelah sarapan, Selin mengajak Edward untuk menemaninya berkeliling, sedangkan Dev berencana turun gunung, dan mengunjungi beberapa pasar antik untuk mencari kuas spiritual dan batu sinabar. Dia ingin segera menyembuhkan mata ibunya agar ibunya bisa melihat lagi. Di villa tengah gunung milik Sana, Jaki dan Yuna masih di sana, mereka menginap. Saat itu wajah Sana terlihat marah, dia mengingat Dev yang merusak resepsi pernikahannya. Dan langsung kesal, sekarang Dev malah tinggal di villa di atas gunung, membuat Sana merasa lebih jengkel lagi. Jaki, kapan saudara-saudaramu itu akan tiba? Sana bertanya pada Jaki. Segera, saudaraku itu berlatih bela diri, kalau hanya mengalahkan Dev. Hanyalah hal mudah bagi mereka yang berkelana di jalanan dan penuh solidaritas. Jaki tahu Sana tidak akan puas kalau tidak melampiaskannya, jadi dia menelpon teman-temannya untuk datang melawan Dev, dia juga ingin membalaskan dendamnya pada Dev. Baguslah, saya tidak percaya kalau Dev tidak akan pernah turun dari sana, dan keluarga Tanaka akan melindunginya seumur hidup. Sana menggertakkan giginya, sampah itu bahkan mematahkan tangan Navarro, merusak resepsi pernikahanku, dia pantas mati. Setelah berkata dengan marah, Sana menatap Jaki dan berkata, saya mau ke rumah sakit untuk menjenguk Navarro, masalah Dev saya serahkan padamu, kalau sudah beres, bagianmu tidak akan berkurang sedikit pun. Tidak masalah, kamu tunggu saja kabar baik dariku. Jaki mengangguk dengan senang. Bab 27. Dev berjalan turun gunung, dan saat sampai di pertengahan, ada 4-5 orang yang menghalanginya. Dev, saya sudah menunggu setengah hari di sini, akhirnya kamu turun juga. Jaki tersenyum dingin sambil menatap Dev. Di belakang Jaki ada beberapa orang yang membawa tongkat dengan wajah garang. Untuk apa kamu menungguku? Dev melirik dingin ke arah Jaki. Kalau mau berkelahi, hanya beberapa orangmu ini tidak akan cukup untuk melawanku. 10 pengawal keluarga Kintan saja sudah kukalahkan. Kamu kira hanya beberapa orang ini bisa melawanku? Haha Dev, kamu sepertinya tidak tahu siapa orang-orang ini, malah berani membual. Jangan nanti kamu memohon ampun dan menangis seperti perempuan saja. Jaki tertawa terbahak-bahak, dia meremehkan Dev. Jaki tahu kalau Bobby dan belasan bawahannya yang melawan Dev semalam hanyalah preman-preman kecil, mereka tidak punya kekuatan, tentu kalah dengan Dev. Tapi hari ini berbeda, orang yang dia cari adalah orang-orang yang berlatih bela diri, mereka sudah bisa melakukan pertarungan 1-10. Tidak ada sulitnya mengalahkan Dev. Sepertinya tamparan semalam sudah membuatmu gila, seharusnya saya patahkan saja tangan dan kakimu. Agar menghemat pertunjukan badut loncatmu di depanku. Dev melirik Jaki dan berkata, sialan masih berani mengungkit masalah semalam hari ini kalau saya tidak membuatmu berlutut di hadapanku maka saya tidak lagi bermarga wibowo. Jaki berkata lalu menoleh pada orang-orang yang ada di belakangnya. Saudaraku, pukul bocah ini sampai dia berlutut di tanah. Ada yang berani membayar 100 juta untuk kalian yang bisa menghabisinya, itu semua tergantung kalian. Setelah mendengar ada bayaran 100 juta, tatapan beberapa orang itu langsung bersinar. Tenang saja, kalau kamu memerintahkan untuk membuatnya menangis maka kami tidak akan membiarkannya tertawa. Kalau kamu mau dia berlutut, maka kami tidak akan membiarkannya berdiri. Bocah ini terlihat begitu lemah, satu tendanganku akan membuatnya bertenak kesakitan. Beberapa orang itu menatap Dev dengan jijik, mereka sama sekali tidak menganggap Dev. 100 juta itu dikeluarkan oleh Sana. Dev bertanya pada Jaki. Benar sekali, saya tidak takut memberitahumu. Lantas setelah tahu apakah kamu berani mencari gara-gara dengannya? Kamu sudah memukul Tuan Navarro, keluarga Kintan tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sekarang saya hanya sedang memberi hidangan pembuka padamu terlebih dulu. Jaki mengangguk tanpa merasa segan. Baik, sepertinya saya memang tidak seharusnya berbelas kasihan lagi. Dev merenggangkan tangannya santai, lalu tiba-tiba melemparkan satu tendangan pada Jaki.
Suara hantaman terdengar, jaki yang ditendang melayang dan mendarat dengan keras di tanah. Beberapa orang yang tadinya masih menatap dengan penuh penghinaan, seketika ekspresi mereka membeku, mereka semua tidak mempercayai pemandangan di depan mereka. Untuk menendang seseorang hingga terbang dengan satu tendangan membutuhkan tenaga yang besar, sepertinya Dave punya sedikit keahlian. Uhuk uhuk uhuk. Jaki yang tersungkur di tanah tiba-tiba batuk seteguk darah, lalu berteriak histeris, bunuh dia, bunuh dia. 4-5 orang itu saling memandang lalu teringat pada uang cepek sebesar 100 juta, mereka menggertakkan giginya lalu menyerbu. Beberapa orang itu memang pernah berlatih, jadi mereka menggabungkan tenaga dan kekuatan mereka. Kecil. Dave tiba-tiba menyeringai dan menerjang mereka. Bam bam bam. Tidak sampai setengah menit, beberapa orang yang pernah berlatih bela diri yang dipanggil oleh Jaki semuanya tersungkur dan berteriak kesakitan di tanah. Jaki yang melihatnya kebingungan, dia menelan ludahnya, dan wajahnya terlihat penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka selama 3 tahun di penjara Dave berlatih hingga sekuat ini. Orang-orang yang dicari itu semuanya adalah ahli bela diri, dan sangat terkenal di jalanan, tapi mereka kalah dengan mudah di hadapan Dave. Kamu masih mau membunuhku? Dave menatap Jaki dengan mengejek dan perlahan-lahan mendekatinya yang sudah tersungkur di tanah. Kamu, apa maumu? Jaki terlihat ketakutan dan terus mundur. Ini adalah ide sana, saya. Tapi belum sempat Jaki menyelesaikan kalimatnya, Dave mengangkat kaki dan menginjak lengan Jaki. Jaki berteriak kesakitan, dan lengannya terasa sangat sakit. Lengan Jaki patah. Jangan terus menggunakan sana untuk menekanku, saya tidak peduli baik sana maupun Navarro, saya tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Setelah berkata Dave langsung berbalik dan pergi, dia tidak menghiraukan jeritan kesakitannya Jaki. Bab 28. Pasar antik tepi jalan kota Surau. Pasar antik ini adalah pasar barang antik terbesar yang ada di seluruh kota Surau. Banyak pecinta barang antik akan datang kemari untuk berbelanja. Kios-kios memenuhi kedua sisi jalan, dan menjual berbagai jenis barang, seperti giok emas dan perak, kaligrafi dan lukisan-lukisan kuno, dan lain-lain. Di tempat ini, hampir tidak ada barang yang tidak bisa didapatkan. Tetapi keaslian barang tergantung pada kemampuan sendiri, sekalipun para ahli yang berpengetahuan luas bisa terjebak oleh teknologi pemalsuan di tempat ini yang terlalu kuat. Barang di sini yang asli dan palsu bercampur menjadi satu, bisa mendapatkan yang asli atau tidak itu tergantung 2 hal, 1 adalah kemampuan membedakan, 2 adalah keberuntungan. Dave tidak pernah datang ke tempat seperti ini sebelumnya, sekarang dia melihat barang-barang yang mempesona ini dan merasa penasaran. Melihat ekspresi Dave, para pemilik kios merasa senang, pemuda ini jelas terlihat baru pertama kali datang, orang-orang seperti ini paling mudah ditipu. Adik, kamu sedang mencari apa? Di tokoku apapun ada, saya jamin semuanya asli. Seorang pemilik kios yang gemuk dan berminyak menarik Dave, wajahnya dipenuhi dengan senyuman ramah lalu berbisik pada Dave, saya beritahu ya, hari ini saya berhasil menggali beberapa barang dari bawah tanah dan menemukan barang-barang yang sudah berusia ribuan tahun. Kalau kamu membelinya, saya jamin harganya akan menjadi berlipat ganda. Dave melirik kios milik si gemuk itu, tidak besar, hanya seukuran 2 meter, tapi dipenuhi dengan barang-barang yang tampak sudah sangat tua, bahkan ada beberapa perunggu yang bahkan sudah tertutupi oleh patina. Melihat Dave melirik ke arah kiosnya, si gemuk semakin bersemangat. Adik, lihat-lihat saja dulu, ada yang kamu suka? Karena di rumah saya ada yang sakit, makanya saya menjual barang-barang ini, kalau tidak saya bahkan tidak ingin menjualnya. Dave tidak memperdulikan pemilik kios itu, dia membungkukkan badannya dan mengambil sebuah besi karatan dan melihatnya dengan cermat. Karena semua barang yang ada di hadapannya terasa mati, hanya sebongkah besi karatan ini yang dari dalam bongkahan besi itu terus memancarkan energi spiritual. Adik, kamu memang punya selera yang baik. Ini adalah kartu pinggang penjaga dinasti King, hanya saja sudah lama terendam air di bawah tanah, makanya menjadi sebongkah besi karatan, namun bagaimanapun ini barang peninggalan dari istana, kalau kamu menyukainya saya akan menjualnya seharga 10 juta padamu. Si gemuk yang melihat Dave tertarik pada besi karatan itu langsung bergegas memperkenalkan. Si gemuk sialan itu sepertinya akan mendapatkan keuntungan lagi, entah dari mana asal bongkahan besi karatan itu dia berani membuka harga 10 juta. Orang gegabah seperti itu tidak mengerti apa-apa, mereka paling gampang ditipu, apalagi si gemuk yang meladeninya, pasti diperas. Pemilik kios lain yang ada di sekitar menguping lalu berbisik, mata mereka menatap ini pada si gemuk. Tapi, ini memang benar-benar barang bagus. Dave mengangguk, dia memegang bongkahan besi itu dan merasakan energi spiritual yang semakin kuat dari dalam. Si gemuk yang mendengarnya menyeringai lalu berkata dengan nada normal, tentu saja, barang-barangku ini barang-barang bagus, saya tidak pernah menipu. Kalau bukan karena ada yang sakit di rumah, saya tidak akan menjualnya dengan harga 10 juta, itu adalah kesayanganku. Si gemuk berkata, matanya tiba-tiba memerah dan berderai air mata. Dave yang melihat si gemuk tersenyum sinis dalam hati. 10 juta, saya ambil, saya akan mentransfer uangnya padamu. Dave tidak ragu-ragu, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap mentransfer uang. Si gemuk yang mendengarnya langsung berbunga-bunga. Dia mengeluarkan barcode tokonya, adik ini benar-benar orang yang menyenangkan.
Tapi saya beritahu dulu ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa diretur atau dikembalikan lagi. Kalau kamu datang untuk meminta retur, saya tidak akan memperdulikanmu. Tenang saja, karena sudah kubeli, tidak akan kuretur. Kalau silap, berarti memang diriku sedang. Dev tersenyum lalu mentransfer 10 juta itu pada si gemuk. Saat mendengar bunyi notifikasi uang sudah diterima, si gemuk tiba-tiba tertawa keras. Bab 29. Pada saat itu, orang-orang yang ada di sekitar melihat Dev mengeluarkan 10 juta untuk membeli besi karatan. Mereka berbisik dan mencibir sambil menunjuk-nunjuk. Wajah mereka penuh cecekaan. Mereka mengira Dev masih muda untuk datang melihat-lihat di sini. Dia jelas-jelas sedang diperas. Dev juga tidak memperdulikan mereka. Dia juga tidak memperdulikan si gemuk yang tertawa. Sebaliknya, dia mengambil bongkahan besi karatan ini dan mulai mengosoknya dengan kuat. Sit. Satu suara retakan terdengar. Besi karatan yang ada di tangan Dev mulai retak. Semakin lama semakin besar. Wah, tenaga bocah itu lumayan juga. Dia membeli itu seharga 10 juta untuk melatih kekuatan tangannya. Dari pakaiannya dia tidak terlihat seperti orang kaya, baru dibeli sudah dirusak. Bukankah itu arogan sekali? Orang-orang di sekitar merasa tidak masuk akal. Si gemuk juga memperhatikan Dev, dia penasaran dengan apa yang ingin Dev lakukan. Segera, besi karatan itu terbelah, dan dari dalam terlihat cahaya mengkilau yang bersinar. Sepotong batu giok yang hanya seukuran ibu jari, tetapi sebening kristal, berwarna hijau zamrud, muncul di dalamnya. Dev mengambil batu giok itu dan membuang cangkang berkarat itu. Ternyata energi spiritual berasal dari batu giok ini. Giok hijau, itu giok hijau. Wah, kaya pasti kaya. Si bocah itu tahu di dalamnya ada sesuatu ya? Orang-orang yang menyaksikan terkejut. Si gemuk ini melotot dengan kedua matanya yang sudah hampir keluar dari tempatnya. Dev melihat batu akilan menilainya, lalu memasukkannya ke dalam saku. Dia akan membuat anting-antingan batu giok itu dan memberikannya kepada Selin. Itu akan bisa mengusir roh jahat dan menyehatkan ibu. Dan di saat Dev memasukkan batu giok dalam saku dan berniat pergi, si gemuk. Dik, ayo diskusikan sebentar, baru tadi jual saja kepadaku ya? Si gemuk bertanya sambil tersenyum-senyum. Tidak dijual, Dev menggelengkan kepalanya, dan berniat melangkah pergi dari kios si gemuk. Mendengar perkataan Dev yang menolak untuk ingin jualnya dan mau pergi begitu saja, wajah si gemuk menjadi serius, sangat berbeda dengan raut wajahnya tadi. Dik, sepertinya kamu keliru, batu giok itu milikku, mana boleh kamu bawa begitu saja? Punyamu, Dev tercengang, saya sudah membelinya tadi, kenapa jadi milikmu? Mereka semua juga melihatnya. Yang saya jual padamu adalah bongkahan besi yang ada di atas lantai, bukan batu giok. Kamu boleh membawa bongkahan besi berkarat itu, tinggalkan batu gioknya. Selesai berkata si gemuk memanggil 5-6 orang pria kekar dari dalam rumah, wajah mereka terlihat galak. Bocah itu terlalu muda, kalau tahu dia dalamnya ada sesuatu, buka saja di rumah, dibuka di sini sama saja mencari masalah. Benar-benar sial, harta karun yang baru sampai di tangan akan segera hilang. Batu giok itu paling tidak bernilai miliaran kan? Saya rasa miliaran pun tidak cukup. Orang-orang di sekitar merasa kasihan pada Dev tapi tidak ada satupun yang maju dan membantunya. Dev melihat beberapa pria kekar yang muncul dan menyeringai, toko ilegal seperti kalian berani merebut barang orang. Kurangi omong kosongmu, berikan batu gioknya dan kamu boleh pergi. Kalau tidak jangan harap kamu bisa pergi. Si gemuk melepas topengnya dan tidak lagi berpura-pura. Saya sudah dengar sejak lama kalau di pasar antik tepi jalan ini sangat kotor. Sepertinya memang benar ya, saya hari ini juga ingin tahu kalau saya tidak menyerahkan batu gioknya apa yang akan kalian perbuat padaku? Dev tersenyum sinis tanpa rasa takut. Perkataan Dev membuat seluruh pemilik kios yang ada di pasar antik tepi jalan tersinggung. Orang di sekitar mulai mencacinya dan meminta si gemuk untuk segera turun tangan dan memberi pelajaran kepada Dev. Bocah, kamu cari mati. Selesai berkata, si gemuk langsung melayangkan tinjunya pada Dev. Suara angin menderu, si gemuk ini terlihat jelas berlatih bela diri. Kalau tidak kekuatan dan kecepatannya tidak akan seperti ini. Tapi setelah dipikir, masuk akal juga, kalau tidak mempunyai kemampuan mana bisa membuka toko untuk menipu orang. Bab 30. Dev mendengus, dia mengulurkan tangannya lebih cepat dibandingkan si gemuk. Dev menampari wajah si gemuk dengan keras, sampai dia terhempas dan berputar-putar beberapa kali. Setengah wajahnya menjadi bengkak dan memerah, wajahnya yang memang sudah besar, setelah ditampari menjadi lebih bengkak dan mirip dengan kepala babi. Hajar dia, bunuh dia. Si gemuk berteriak jengkel. Beberapa pria kekar itu langsung menerjang ke arah Dev, sambil meraung-raung. Bam bam bam. Mereka yang baru bergerak tiba-tiba dalam sekejap mata ditendang kembali oleh Dev, dan jatuh tersungkur di tanah. Seketika semua orang tercengang, mereka yang tadinya berteriak-teriak sekarang menutup rapat mulut mereka. Bahkan ada yang diam-diam kabur, mereka tahu kalau hari ini yang datang adalah orang yang kuat. Setelah tertegun sesaat, si gemuk berkata dengan wajah muramnya, "Bocah, kamu berani membuat onar di pasar antik tepi jalan? Kamu tahu siapa yang menjaga tempat ini? Ini adalah wilayah kekuasaan Yayasan Nusantara, Tuan Yansen yang menjaga tempat ini, kamu tinggal tunggu mati saja." Si gemuk mengeluarkan nama Yayasan Nusantara, bahkan kalau Raja Langit datang pun dia akan gemetar 3 kali mendengarnya.
Jarang ada orang yang berani membuat keributan di pasar antik tepi jalan, bahkan inspektur, dan beberapa pejabat penting pun akan mundur dengan patuh setelah mendengar nama Yayasan Nusantara. Yayasan Nusantara? Dev tersenyum sinis, kalau saya bilang saya tidak takut pada Yayasan Nusantara, kamu bisa apa? Siapa yang tidak takut pada Yayasan Nusantara? Dev baru menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba di belakang ada suara yang terdengar. Orang yang mendengar suara itu langsung membuka jalan. Seorang pria dengan luka di wajah kirinya berjalan mendekat, dan di belakang itu ada belasan orang berwajah galak yang mengikutinya. Seketika, para pemilik kios dan orang-orang yang ada di sekitar langsung bergidik ngeri melihat orang itu. Sedangkan si gemuk yang melihatnya langsung merangkak ke arahnya. Kak Javier, bocah ini membuat keributan di sini. Dia juga merebut batu giok yang ingin kuberikan kepada Tuan Yansen. Itu adalah giok hijau, yang paling disukai oleh Tuan Yansen. Si gemuk ini benar-benar licik seperti ular. Giok hijau, mata Javier bersinar. Bocah, keluarkan batu giok itu untuk kulihat. Kamu bawahannya Yansen? Dev bertanya pada Javier. Bajingan, kamu kira nama Tuan Yansen boleh kamu panggil sesuka hatimu? Si gemuk berusaha bangkit dan menunjuk Dev. Ini adalah murid terbaiknya Tuan Yansen, Kak Javier. Dia yang mengatur keamanan di pasar antik tepi jalan. Dev tidak memperdulikan si gemuk, dan menatap Javier lalu menunjukkan cincinnya. Apa kamu tahu cincin ini? Javier melihat sebentar lalu berkata dengan jijik, hanya sebuah cincin busuk, untuk apa ku kenali? Cepat serahkan batu giok hijau itu, maka saya akan mengampuni ketidaksopananmu terhadap Tuan Yansen. Dev mengeluarkan batu giok, warna hijau dan batu giok itu bercahaya, membuat mata Javier yang melihatnya juga bercahaya. Cepat, berikan padaku. Javier melambaikan tangannya pada Dev. Dev memainkan batu giok itu dan berkata dengan santai, karena kamu tidak mengenali cincinku, kalau begitu, panggil Yansen kemari. Setelah dia kemari kalau dia menginginkan batu giok ini maka akan kuberikan kepadanya. Apa katamu? Javier, kira Tuan Yansen bisa kamu temui sesuka hatimu. Kamu pikir siapa kamu? Dasar tidak tahu diri, sepertinya kamu memaksaku untuk turun tangan. Kalau kamu tidak mau memanggilnya, saya yang akan menelponnya. Dev mengeluh. Ponselnya? Kamu punya nomor telepon Tuan Yansen? Javier mengernyitkan keningnya. Kalau bukan orang yang punya hubungan dekat dengan Tuan Yansen, tidak akan mempunyai nomor teleponnya. Sekarang Dev tiba-tiba berkata dia akan menelpon Tuan Yansen. Kalau begitu, dia pasti bukan orang biasa. 081166. Dev membacakan nomor telepon Yansen, dan berkata pada Javier, bagaimana kamu yang mau menelpon atau aku? Bab 31. Javier tertegun untuk sementara waktu. Dia perlahan-lahan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Yansen. Dia tidak tahu siapa Dev, tapi dia tidak berani memintanya untuk menelpon Yansen. Tak lama kemudian, telepon itu terhubung, dan suara malas Yansen datang dari sisi yang berlawanan. Jelas, sudah waktunya. Yansen masih belum bangun? Tuan Yansen, ada seseorang membuat masalah di pasar antik tepi jalan kota Surau. Dia mengatakan bahwa dia mengenalmu, dan menyuruhku untuk menghubungimu. Javier berkata dengan hati-hati. Siapa orangnya? Namanya? Yansen berkata, saya tidak tahu siapa namanya, tapi dia memiliki cincin tembaga di tangannya dengan lambang naga di atasnya. Sepertinya masih ada tanda di atasnya. Dia bertanya kepadaku apakah saya mengenal itu. Javier berkata, sial. Mendengar itu, Yansen melompat dari tempat tidurnya dengan gemerisik. Javier, saya beritahu kepadamu, sebaiknya kamu melayani orang ini dengan baik. Jika kamu berani untuk membuatnya tidak senang, saya akan membunuh keluargamu. Ingat itu. Setelah Yansen selesai berbicara, dia langsung menutup teleponnya, memakai baju dan bergegas pergi ke pasar antik tepi jalan kota Surau. Javier mendengar suara sibuk di seberang telepon. Wajahnya seketika berubah. Dia telah bersama Yansen selama 10 tahun. Dia belum pernah melihat Yansen panik seperti ini sebelumnya. Meletakkan teleponnya, Javier menatap Dev. Seluruh orang gemetar seperti saringan. Kak Javier, orang ini hanya berbicara omong kosong. Bagaimana Tuan Yansen bisa mengenal orang bodoh seperti itu? Dia pasti berbohong kepadamu. Cepat ambil giok itu kembali. Pemilik kios gemuk itu masih belum menemukan kelainan di mimik wajah Javier. Dia menatap Dev dengan jijik dan berkata, "Piak." Setelah selesai berbicara, Javier menamparkan pemilik kios gemuk itu dengan keras, "Sial, omong kosong, apa? Kamulah yang bersikeras membeli dan menjualnya. Jangan berpikir saya tidak tahu. Saya berpikir kamu tidak ingin tinggal di sini lagi." Pemilik kios gemuk itu ditampar oleh Javier, dan dia langsung merasa pusing. Tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi beberapa orang yang cerdas tampaknya tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu pasti Dev memiliki dukungan yang kuat. "Tuan, saya meminta maaf atas kejadian tadi. Silakan istirahat sebentar, Tuan Yansen akan segera datang." Javier berkata dengan Dev dengan wajah menyanjung. Dia tidak mengenal Dev. Dia tidak tahu bahwa Dev adalah penguasa dari kuil naga langit. Bahkan banyak dari anggota Yayasan Nusantara bahkan orang dalam juga tidak tahu. Ini semua adalah rahasia, hanya beberapa orang dalam yang tahu. Begitu Dev mendengar bahwa Yansen akan datang, dia berencana untuk menunggu. Jika dia terus mencari dengan membabi buta, tidak tahu kapan baru bisa menemukan kuas spiritual dan batu sinabar. Karena Yansen yang menjaga pasar antik tepi jalan, dia pasti lebih kenal dengan hal-hal di sini, jadi Dev berencana untuk bertanya kepada Yansen.
Cepat datang bawa kursi untuk tuan ini sekarang juga. Javier menendang pemilik kios gemuk itu. Oh, pemilik kios gemuk itu seketika membodoh, dia bergegas memindahkan kursi dari dalam ruangan dan membiarkan Dave untuk duduk. Sekitar 10 menit kemudian, suara rem mobil tiba-tiba terdengar. Jansen membuka pintu dan bergegas kemari. Melihat Jansen datang, semua orang menundukkan kepala mereka, dan tidak ada yang berani untuk mengangkat kepala mereka. Jansen berlari ke arah Dave, terengah-engah, "Tuan, Tuan Dave, kamu datang ke sini mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Saya bisa menemanimu, saya familiar dengan daerah ini." "Saya hanya melihat-lihat," Dave berkata ringan. Jansen melihat Javier dan bertanya, "Javier, apa yang telah terjadi?" Javier juga tidak terlalu jelas. Dia hanya bisa mengatakan apa yang dia tahu. Jansen tidak bodoh, dengan hanya menerka saja dia tahu apa yang telah terjadi. "Sial, mengambil namaku dan berani untuk menipu di sini. Benar-benar cari mati." Jansen mengutuk, "Hancurkan tempatnya, keluarkan orang ini dari tempat ini. Jangan biarkan dia kembali ke pasar antik tepi jalan lagi." Pemilik kios gemuk itu mendengar, dia seketika terkejut dan seketika bersujud di atas lantai. "Asteris Tuan Jansen, tolong maafkan saya." Pemilik kios gemuk itu terus memohon belas kasihan tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Segera, terdengar tangisan yang menyedihkan, dan pemilik kios gemuk itu pun dibawa pergi. Semua orang terlihat ketakuan, terutama para penjual yang baru saja berteriak pada Dave. Beberapa dari mereka takut sampai terkencing di celana mereka. Bab 32. "Javier, usir mereka semua dari sini, apa yang perlu dilihat lagi?" Jansen berbicara kepada Javier. "Pergi, semuanya keluar dari sini, apa yang perlu dilihat lagi? Kelak lain kali siapapun yang berani memaksakan penjualan atau pembelian akan berakhir seperti ini." Javier meraung ke arah kerumunan, semua orang takut dari berlari keluar. "Tuan Dave, apakah ada yang Anda sukai? Di sini tidak ada barang-barang yang menarik, semuanya hanyalah barang jalanan. Barang-barang yang baik ada di dalam?" Jansen berbicara kepada Dave. "Saya hanya ingin membeli kuas spiritual dan batu sinabar, apakah di sini ada?" Dave bertanya pada Jansen. Jansen tertegun, dia tidak tahu apa arti sebenarnya dari kuas spiritual dan batu sinabar yang dicari Dave, bukankah itu ada di mana-mana? Tapi Jansen tidak berani bertanya, jadi dia hanya bisa berkata, "Tuan Dave, saya akan membawamu ke beberapa tempat antik untuk melihat, Anda dapat melihat siapa tahu barang yang Anda cari ada di sana. Saya juga tidak begitu tahu banyak tentang bisnis ini." "Baiklah, kamu saja yang memimpin jalannya." Jansen mengangguk. Jansen secara pribadi memimpin jalan. Para pemilik toko barang antik pun mengeluarkan semua harta karun mereka yang mereka simpan, tapi tak satu pun yang menarik perhatian Dave. Pada saat ini, Jansen terlihat sedikit bingung. "Tuan Dave, pasar antik tepi jalan hanya sebesar ini, semua barang-barang yang bagus ada di sini. Jika Tuan tidak mendapatkan barang yang Anda cari, bagaimana jika saya mengirim anak buahku untuk mencarinya di tempat lain?" "Tidak perlu, barang semacam ini tidak gampang ditemukan. Walaupun kalian menemukannya, tidak ada gunanya jika kalian tidak mengerti tentang barang itu." Dave melambaikan tangannya, bahkan jika dia membiarkan lebih banyak orang untuk pergi mencarinya, itu akan sia-sia saja. "Benar juga." Jansen mengangguk. "Pergi dan lanjutkanlah pekerjaanmu, saya juga sudah harus kembali." Jika tidak ada, Dave juga tidak ingin untuk berada di sini lebih lama lagi. Tapi ketika Dave hendak pergi, Jansen tampaknya memikirkan sesuatu. Dia segera menghentikan Dave dan berkata, "Tuan Dave, tunggu sebentar." "Apalagi?" Dave bertanya. "Tuan Dave, tiba-tiba terpikir olehku bahwa mungkin ada satu tempat yang sepertinya memiliki barang yang Anda cari." Setelah Jansen selesai berbicara, memerintahkan orang untuk segera membawa mobil kemari dan meminta Dave untuk naik ke dalam mobil. Di dalam mobil, Jansen memperkenalkan sedikit kepada Dave. Ternyata tempat di mana dia membawa Dave adalah sebuah villa. Pemilik dari villa itu adalah Indrawan, yang pernah menjadi pejabat pemerintah provinsi yang sekarang sudah pensiun. Setelah pensiun, Indrawan membangun sebuah villa di sebuah tempat yang indah di kota Surau, dan kemudian menikmati hari pensiunnya di sana. Namun, Indrawan mempunyai hobi untuk mengoleksi barang antik. Di dalam villa Indrawan, dapat terlihat barang antik memenuhi villanya, dan beberapa di antaranya berasal dari luar negeri. Kalau dibandingkan dengan villa Indrawan, pasar antik tepi jalan tidak ada apa-apanya. Dave tidak menyangka kota Surau sekecil ini, ada orang besar yang menikmati masa pensiunnya di sini. Jika bukan karena mengikuti Ryu selama 3 tahun, orang biasa seperti Dave tidak mungkin bisa mempunyai hubungan dengan orang-orang besar. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah villa antik. Seorang pelayan bergegas datang, dan berbisik beberapa kata dengan Jansen, dan bergegas lari kembali ke dalam rumah. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan jenggot putih dan tongkat keluar dari rumah. Ketika dia melihat Jansen, orang tua itu tertawa dan berkata, "Sangat jarang Tuan Besar Jansen bisa datang berkunjung ke sini." "Tuan, jangan begitu, panggil saja saya Jansen. Saya tidak berani menyandang kata Tuan Besar di depanmu." Jansen bergegas maju 2 langkah untuk bertemu dengannya, dan berkata dengan sopan. Gubernur provinsi, meskipun dia sudah pensiun tetapi sepertinya kekuasaannya tidak kecil, jadi Jansen juga tidak berani untuk menyinggung perasaannya. Indrawan mengikuti Jansen dan berbincang beberapa kata.
Melihat Dev yang ada di sebelah, dia menatap dan bertanya, Tuan Yansen, pemuda ini sepertinya saya tidak familiar, dia. Oh, ini adalah Tuan Dev. Kali ini saya mengajak Tuan Dev untuk datang mengunjungi Tuan Indrawan. Saya berharap Tuan Indrawan tidak keberatan. Yansen buru-buru menjelaskan. Mendengar Yansen memanggil pria berusia 20-an tahun itu dengan sebutan Tuan, tatapan mata Indrawan terlihat terkejut, tetapi ini hanya sesaat. Bab 33. Keduanya silakan masuk. Indrawan mengangguk di dada Dev dan menyapa. Menurut yang dia tahu, seorang pemuda berumur di awal 20-an yang dapat dipanggil Yansen dengan sebutan Tuan bukannya memiliki uang dan kekuatan dari keluarganya, sehingga dia dihormati oleh Yansen, bukan karena dia memiliki keadilan dan kekuatan dari diri sendiri. Yansen dan Dev masuk ke dalam rumah Indrawan. Begitu mereka memasuki rumah itu, Dev merasakan energi yang kuat. Beberapa pohon besar yang ada di halaman mentupi sinar cahaya masuk. Berjalan terus ke dalam air terjun palsu, paviliun, yang masing-masing memancarkan energi spiritual yang kuat. Berapa umur pohon-pohon besar ini? Melihat pohon-pohon besar itu, Dev tidak bisa menahan dia untuk tidak bertanya. Karena energi yang kuat ini terpancar dari pohon-pohon besar ini. Tuan Dev, pohon-pohon kuno ini semuanya berusia ratusan tahun. Justru karena pohon-pohon inilah, halaman kuno ini dibangun di sini. Yansen mengikuti Dev dan menjelaskan. Dev mengangguk sedikit, yang bisa dianggap sebagai alasan mengapa Indrawan, pensiunan gubernur provinsi, memilih untuk datang ke kota surau kecil ini untuk menikmati masa tuanya. Tempat ini memiliki energi yang berlimpah yang benar-benar cocok untuk menikmati masa pensiun. Selain itu, jika Anda tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama dan menerima nutrisi dari energi itu, maka tubuh Anda akan menjadi lebih muda dan kuat. Setelah melewati koridor, Indrawan membawa Yansen dan Dev untuk masuk ke dalam ruang tamu. Di dalam ruang tamu itu berisi beragam perabot kuno, semuanya memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, dan bahkan ada sebuah kursi yang diukir 9 naga besar ada di tengah ruang tamu itu. Di atas kursi naga itu tamutakan sebuah alas duduk berwarna emas, sepertinya kursi ini sangat sering diduduki oleh seseorang. Dev mengerutkan keningnya ketika melihat kursi naga itu, dan ekspresi wajahnya terlihat berubah menjadi sedikit aneh. Keduanya silakan duduk. Indrawan melambaikan tangannya dengan biasa, kemudian dia sendiri berjalan dan duduk di atas kursi naga tersebut. Setelah Yansen dan Dev duduk, Irawan memanggil bawahannya untuk menuangkan teh. Tuan Yansen, tidak mungkin Anda datang tanpa menginginkan sesuatu. Jika ada yang bisa saya bantu, tak usah ragu untuk mengatakannya. Irawan tahu kedatangan Yansen, pasti ada alasan untuk mencarinya. Yansen melihat ke arah Dev. Dev berkata, kami tahu Tuan Indrawan suka untuk mengoleksi barang kuno, jadi kami datang ingin bertanya kepada Anda apakah di sini ada kuas spiritual, yang pernah digunakan oleh penulis William Shakespeare dan batu sinabar yang terbuat dari darah hewan. Kuas spiritual, Indrawan mengerutkan alisnya sambil berpikir. Tuan Indrawan, pastinya kita tidak akan meminta barang itu dengan tangan kosong. Kalau Tuan Indrawan mempunyai barang itu di tempat ini, Tuan boleh membuka harga sesuka Tuan, saya, Yansen pasti tidak akan menolaknya. Yansen demi tidak membuat Indrawan khawatir, dengan bergegas berkata, Tuan Yansen, apa yang sedang kamu katakan? Indrawan tertawa tipis, kalau saya punya barang itu, saya juga akan memberinya kepada kalian, uang bagiku apa ada artinya? Benar-benar, uang di mata Tuan Irawan bagaikan pasir saja bukan? Yansen terus-menerus menganggukkan kepalanya. Karena kuas kaligrafi seperti itu adalah barang habis pakai, jadi hampir tidak mungkin untuk menyimpan kuas yang sudah digunakan, namun mengenai batu sinabar yang dibuat dari darah hewan itu, saya tidak pernah mendengarnya. Indrawan menggelengkan kepalanya, tetapi dia melanjutkan dan berkata, tapi, jika ingin mencari barang seperti itu, sepertinya di kuil-kuil akan lebih banyak daripada di sini. Lagi pula barang seperti itu digunakan untuk mengusir setan, kuas yang mereka gunakan pasti berbau mistis. Ketika Indrawan mengatakan hal tersebut, dengan seketika Dev terlihat gembira. Dia bahkan melupakan tentang hal itu. Kuas yang digunakan para ahli untuk mengusir setan, pasti memiliki unsur mistis, bahkan batu sinabar juga. Sepertinya dia bisa pergi ke kuil untuk mencarinya, untuk apa untuk mencarinya di pasar antik tepi jalan. Terima kasih atas nasihat dari Tuan Indrawan. Dev berdiri dan memberikan hormat kepada Indrawan. Hahaha, tidak perlu begitu segan, saya hanya berkata belaka saja. Indrawan tertawa. Tuan Indrawan, jika saya boleh bertanya, dari mana kamu mendapatkan kursi naga itu? Dev bertanya. Mengapa? Apakah kamu melihat kursi naga itu bukan seperti kursi biasa? Terlihat rasa bangga di wajah Indrawan dan berkata, kursi ini dikirim dari luar negeri dengan harga yang cukup mahal, ini adalah kursi naga yang asli, benda dari dinasti Ming, yang pernah diduduki oleh Kaisar. Indrawan meraba tangan kursi naga itu dengan lembut, kelihatan dia sangat menyukainya. Bab 34. Kursi naga itu adalah simbol status. Jika duduk di atas itu maka tubuh kita akan terasa sangat berwibawa. Meskipun barang koleksi Indrawan sangat banyak, tetapi kursi naga ini adalah barang favoritnya. Hampir setiap hari dia duduk di atas kursi itu, dan merasakan martabat bak malaikat. Tuan Indrawan, saya menyarankanmu sebaiknya untuk membakar kursi naga itu, bisa saja kamu akan hidup lebih lama. Dev berkata kepada Irawan.
Apa maksud kamu? Indrawan mengerutkan alisnya, bocah sepertimu, apakah kamu sedang mengutukku untuk mati? Indrawan marah. Jika bukan karena melihat adanya Yansen, Dev bahkan tidak pantas untuk masuk ke dalam kediaman Irawan. Bagaimana mungkin Irawan tidak marah, karena Dev tiba-tiba mengatakan hal bodoh itu? Tuan Irawan jangan marah, Tuan Dev bisa berkata seperti itu, pasti dia memiliki alasannya. Yansen buru-buru bangun dan menghalangi Irawan, lalu dia menatap Dev dan berkata, Tuan Dev, sepertinya kamu telah melihat beberapa petunjuk, kuharap kamu bisa menjelaskannya dengan jujur. Tuan Irawan juga bukan orang lain. Tentu saja Yansen tahu bahwa Dev memiliki kemampuan. Jika tidak, dia tidak mungkin menjadi penguasa kuil naga langit. Jika kamu hari ini tidak bisa memberitahu saya alasan dari perkataanmu itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Irawan mendengus dingin, dan berdiri dari kursi naganya. Dev tidak terburu-buru, dia tersenyum ringan dan berkata, kursi naga ini adalah barang asli dari Kaisar, dan juga merupakan barang dari dinasti Ming. Tapi sayang sekali kursi naga ini penuh dengan energi kebencian. Jika saya tidak salah menebak, Kaisar meninggal di atas kursi naga ini. Kalau tidak akan ada energi kebencian tersebut. Alasan mengapa ketika Tuan Irawan duduk di kursi naga itu tetapi tidak merasakan apapun adalah karena tempat ini penuh dengan energi gaib yang luar biasa, dan itu adalah energi tanah yang sementara memancarkan energi kebencian itu. Namun, jika energi kebencian itu keluar, jika kamu terus menyimpannya, saya takut kamu akan segera mati. Tidakkah kamu melihat bahwa kepala 9 naga di kursi naga ini telah menjadi gelap? Setelah Dev selesai berkata, Irawan seketika gemetar. Dia bergegas untuk melihat ke arah kursi naganya. Dia pun melihat bahwa kepala dari 9 naga itu agak berbeda dari tempat lain, dan menjadi sedikit gelap. Nak, jangan menggertakku. Kepala naga ini bisa menghitam karena dia sudah berabad-abad dan disebabkan oleh oksidasi. Apa yang kamu sebut dengan energi kebencian yang telah keluar, semua itu omong kosong. Irawan terlihat emosi dan berkata sambil memukul meja. Baiklah jika kamu tidak percaya, Dev menyeringai, saya menyelamatkan hidupmu karena atas dasar kamu mengingatkanku tadi, tapi kamu tidak menghargainya. Ini mungkin takdirmu, meskipun kamu merasa sehat sekarang, tetapi kamu mimpi buruk setiap malam. Kamu bermimpi dijerat oleh ular piton dan akhirnya tercekik dan kamu bangun. Kamu telah memiliki mimpi seperti itu setidaknya sudah selama 1 bulan. Setelah Dev mengatakan hal itu, dia pun berbalik badan dan pergi. Tuan Dev. Yansen tampak malu dan bergegas untuk mengejarnya. Saat itu, Indrawan terlihat tercengang di tempat. Dan sekarang dia merasakan gemetar bak mengguncang air. Untuk mengetahui tentang mimpinya, dia bahkan tidak pernah membahas hal itu kepada orang lain. Tetapi mengapa Dev bisa tahu akan hal itu? Bahkan dia tahu semuanya dengan jelas? Tunggu sebentar. Indrawan bergegas mengejar Dev. Kenapa? Apa yang saya katakan itu benar? Dev bertanya pada Indrawan. Indrawan terlihat malu. Dia akhirnya mengangguk dan berkata, Nak, apa yang dikatakan Tuan Dev itu benar. Akhir-akhir ini saya selalu dihantui oleh mimpi buruk. Bahkan saya memiliki mimpi yang sama hampir setiap harinya. Ini telah menggangguku untuk waktu yang lama. Ular piton yang ada dalam mimpimu itu adalah 9 naga yang ada di kursi naga itu. Sekarang energi mara 9 naga itu telah keluar, tetapi belum sepenuhnya berubah menjadi hitam. Jika semua 9 naga itu berubah menjadi hitam, bahkan jika Dewa Penyembuh turun ke bumi, saya takut dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Dev berkata, Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Irawan sudah sepenuhnya mempercayai Dev saat ini. Bakarlah kursi naga ini. Tapi kamu tidak bisa membakarnya dengan api biasa saja, tetapi harus dengan menggunakan uang kertas untuk menyalakannya, dan harus membakarnya sampai habis. Dev berkata, Ini. Irawan menatap kursi naga itu. Matanya penuh dengan penyesalan. Jika dia berpikir lagi bahwa butuh banyak usaha untuk membeli kursi itu dari luar negeri, tiba-tiba harus dibakar. Irawan merasa sedikit enggan, oleh karena itu dia bertanya kepada Dev, Tuan Dev, apakah ada cara lain selain dengan cara membakar kursi naga ini? Bab 35. Ada, Dev mengangguk, saya bisa menghilangkan energi kebencian dari kursi naga ini dengan cara menghilangkan satu dari dendam naga ini saja. Setelah Irawan mendengar itu, dia terlihat sangat gembira. Kalau begitu, tolong Tuan Dev silakan kamu melakukannya. Mengapa saya harus membantumu? Bukankah di matamu, saya hanyalah seorang penipu? Dev menyindir. Ketika Irawan mendengar kata-kata itu, dia langsung berkata dengan malu, Tuan Dev, saya hanyalah orang tua yang gegabah, tidak tahu sudah menyinggung Tuan Dev. Saya harap Tuan Dev tidak begitu perhitungan dan bisa menyelamatkan hidupku. Sikap Indrawan sangat tulus. Dia memohon Dev dengan tampang tulus di seluruh wajahnya. Melihat ini, Yansen juga berkata kepada Dev, Tuan Irawan juga tidak memiliki niat untuk menyinggungmu. Kuharap Tuan Dev bisa membantu Tuan Irawan. Kelak, kita masih bisa menggunakan tempat Tuan Irawan di masa depan. Alasan dari Yansen begitu jelas, yaitu perkembangan Yayasan Nusantara di kota Surau, dan juga bisa menggunakan tempat Irawan. Sekarang Dev membantu Irawan, juga bisa dianggap membantu kuil naga langit sendiri.
Kelak di masa depan, jika Tuan Dev ingin menggunakan tempatku, saya tidak akan membantah. Irawan dengan cepat mengatakannya. Melihat ini, Dev mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan membantumu membunuh naga-naga ini. Setelah selesai berkata, Dev berjalan ke depan kursi naga itu, dan satu tangan tiba-tiba menekan di atas kepala naga. Kemudian adegan aneh terjadi, hanya melihat bahwa ukiran naga itu mulai bersinar dengan cahaya emas yang samar, diikuti oleh suara nyanyian naga. Suara itu terdengar sangat menyedihkan. Yansen dan Irwan terlihat terkejut. Di bawah cahaya emas, 9 naga itu bergerak, dan kemudian semuanya terbang ke udara memancarkan udara hitam, menatap Dev dengan tatapan marah, seolah telah menghancurkan perbuatan yang telah dibuat mereka. Sesaat, seluruh ruang tamu diselimuti udara hitam, Yansen dan Irawan merasa sulit untuk bernapas. Beberapa ratus pohon yang ada di halaman juga tumpaknya merasakan sesuatu, dan kemudian mula bergerak daun laun bergemerincing menjadi bola. Yansen dan Irawan tercengang melihat beberapa raksasa itu. Irawan, khususnya, seluruh tubuhnya basah kuyup, itu adalah kursi naga yang dia duduki setiap hari. Tak disangka, ada hal jahat di dalamnya. Memikirkannya saja membuatnya takut. Beberapa energi kebencian naga itu rusak dan menjadi kecewa dan berlari tersebar. Ekspresi Dev terlihat datar. Dia memainkan jarinya, dan cahaya emas itu seketika hilang ke dalam tubuh naga dalam sekejap. Lalu terdengar suara nyanyian dari naga lainnya. Beberapa naga itu menghilang dan berubah menjadi gumpulan asap hitam dan menyelimuti Dev. Dev membuka mulutnya dan menghirup semua udara itu. Semua asap hitam disedot Dev ke dalam perutnya. Seketika, kondisi ruang tamu itu menjadi tenang. Jurus menenangkan diri yang diajarkan oleh Ryu sangat manjur, bahkan bisa memperbaiki energi kebencian ini. Dev terlihat sangat senang. Seni konsentrasi hati ini dapat disempurnakan menjadi kekuatannya sendiri, bahkan bisa dipakai untuk mengubah energi kebencian menjadi energi spiritual. Setelah energi kebencian itu masuk ke dalam perut Dev, dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat banyak. Setelah beberapa saat, Indrawan terbangun dari paniknya, bergegas maju dan memberikan hormat kepada Dev dan berkata, terima kasih Tuan Dev telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Sama-sama, kami hanya meminta apa yang kami butuhkan. Dev melambaikan tangannya. Energi kebencian itu diserap dan disempurnakan, bahkan lebih efektif dari 40 hari latihan budidaya Dev. Indrawan tertegun. Dia tidak mengerti maksud dari Dev, tapi dia juga tidak berani bertanya secara rinci. Lagi pula, ada banyak hal yang orang biasa tidak bisa mengerti. Tuan Dev, kalau begitu kursi naga ini. Indrawan melihat ke arah kursi naga itu dan bertanya dengan hati-hati. Sekarang, kursi naga ini telah menjadi kursi biasa, ia sudah tidak memiliki penggunaan lain kecuali untuk memuaskan hasrat psikologi Anda. Namun, ada beberapa pohon kuno di halaman Anda yang perlu diurus dengan hati-hati. Mereka itu adalah dasar bagi dirimu untuk memperpanjang umur dan menguatkan kesehatan tubuhmu. Dev melihat ke arah beberapa pohon kuno itu dan berkata, sayang sekali pohon kuno ini tidak bisa ditransplantasikan jika tidak, Dev benar-benar ingin mengambil beberapa dan bawa ke puncak gunung perumahan Bumi Indah. Energi pohon kuno ini dapat membantunya untuk berlatih dirinya. Bersambung.